Halo, semangat pagi semuanya. Ya, selamat datang di Kacamata Heri Komala ya dalam program IG Live kita hari ini ya Back to Nature. Oke, kita akan segera mulai untuk IG Live kita hari ini dan hari ini saya tidak sendiri ya, tapi dengan ada teman yang luar biasa ya. Oke, sebentar kita akan undang ya teman-teman yang belum join bisa join dan semoga hari ini lancar semua ya. Oke, kalau andai kata terputus atau mungkin ada sedikit problem wifi-nya atau jaringannya, nanti teman-teman bisa reconnect lagi ya atau di refresh. Oke, saya menyapa dulu ada beberapa teman yang baru masuk. Ada, oh Bro Eka sudah masuk, sebentar ya Bro, saya accept nanti. Ada Sis Farin ya, wah apa kabar? Oke, luar biasa ya, lama tidak ketemu. Ada Bro Bobby juga, welcome ya. Dan teman-teman yang lain ini mulai masuk juga ya. Oke, ya semoga kita lancar semua IG Live kita. Mungkin tidak 1 jam tapi lebih gitu ya. Karena minggu lalu sempat hampir 2 jam kita ngobrol-ngobrol tentang Chihuahua, tentang poodle, ya dan macam-macam gitu ya. Dan hari ini ya kita ada topik yang luar biasa Back to Nature ya bersama dengan Bro Eka Siawan ya. Sebentar akan kita undang Bro Eka dan hari ini topiknya luar biasa ya tentang bagaimana desain interior, juga minuman herbal atau jamu ya. Seperti apa ya nanti teman-teman bisa ikuti. Oke, kalau gitu saya langsung saja akan undang Bro Eka ya. Oke. Halo. Halo Halo, Eka. Halo Bro. halo Ko Heri. Ya, Iya, halo bisa Bro Heri. dengar suaranya? Cukup Bisa jelas, dengar cukup suaranya? jelas. Oke ya, Bisa. mantep. Oke, gambar oke Gimana ya, dengan suara video oke saya? semua ya. Oke, mantep Bro, luar biasa. Lancar ya? Oke. Oke. Ya, ya, ya. Di mana ini Bro? Di rumah? Saya lagi Apa ngungsi jalan-jalan? ceritanya. Mengungsi ya? Ngungsi. Anak saya Asal jangan dua, sudah dua. asal Jadi, jangan kebanjiran Bro. Oke, sebentar Bro. Ini ada Bro Wahyu. Halo Bro Wahyu Web ya. halo, Wah, mantap nih idola halo Bro semua Wahyu. ya. Saya Nah, juga itu idola teman Anda, lama Bro. itu. Oke. Ya. Kita menyapa dulu ya, Bro Eka ya, untuk teman-teman yang baru masuk. Ada Siswarin tadi, Bro Bobby ya. Kemudian ada Farin, lama nggak ketemu Arifatul. Farin. Oh iya. Wah, anaknya kembar loh. Anaknya kembar 2 tuh. Iya, Anaknya kembar 2. Oke. Baik, ini sambil menunggu teman-teman yang sebentar akan masuk ya. Jadi hari ini saya tidak sendiri teman-teman. Wah ini Bro Eka buka puasa dulu nih, saya juga kalau gitu ya. Oke, ini selamat haus. untuk berbuka yang puasa ya. Oke, saya juga nih. Oke, Nah, ini juga ini. Gak mau kalah bro, mau jamu. ini favorit saya ini. Favorit saya Apa ini, bro? cengkeh Anda Cengkeh cengkeh serai. Saya kunir asam. Saya baru Kunir minum asam kunir seger asam itu. hampir separuh nih. Kemudian ini apa ini? Beras kencur ya bro ya? Iya. Kocok dulu loh. Jangan Wah, lupa dikocok dulu kocok. kalau Oh mau iya minum. pasti. Oh. Kocok dulu. Saya juga kocok bro. Saya juga gini. Oke ya, ini sambil menunggu teman-teman yang masuk, yang baru berbuka puasa, ya selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ya sampai akhir. Juga yang baru mungkin ada acara traweh dan yang lainnya, sebentar selesai akan gabung juga nih, beberapa tadi spot kontak saya. Oke, minum bro, minum. Luar biasa, jamu. Ayo minum. Boleh dicampur ya bro ya? Misalnya saya minum kunir Nggak asam, masalah. terus beras kencur saya campur gitu, boleh ya? Tambah jos. Tambah cus ya, oke. Saya minum nih bro. Tadi Tambah sudah minum jos. separuh, ini minum lagi nih. Wah, rasanya mantep bro. Mantep punya. Mantap. Itu buatan Oke. mama saya. Papa mama saya itu. Wih, luar biasa. Salam hormat untuk beliau. Sehat semua ya bro ya? Sehat semua ya? Puji Tuhan sehat. Iya, puji Tuhan sehat. Ya.
Seneng ini kalau denger temen bisa ngomong apa keluarganya sehat gitu ya, kondisinya sehat. Wah, luar biasa, Bro. Ya, Luar apalagi biasa pandemi ya. seperti ini ya, Bro ya. Betul, betul. Harus penting jaga kesehatan, Bro. Mm-mm. Setuju, setuju. Bro Eka sehat ya, anak-anak semua sehat ya. Oh, puji Tuhan sehat. Oke. Itu karunia Tuhan kalau kita sehat saat ini, Yes, sampai betul, saat betul. ini. Mm-mm. Setuju, Bro. Setuju, Bro. Oke, baik. Ini sudah masuk beberapa teman. Selamat bergabung. Untuk siapa lagi nih? Ada Ada tadi Ibu Jesselyn, Arifa, ada Jesselyn ya. Halo. Ada Jesselyn. Ibu Grace ya. Ada Ibu Margi ya, dan kawan-kawan yang lain. Oke, beberapa akan join ini. Karena mungkin beberapa baru menyelesaikan acara buka puasa, ada terawih dan lain-lain, nanti akan join juga dengan kita, Bro. Oke, baik, Bro Eka. Senang sekali nih, lama nggak ketemu Bro Eka ya. Sering Lama. kontak-kontak Cuman, aja. iya, Iya, kita ketemunya sekarang gini, Bro. Acaranya live gini. live. Zoom. Internet. Live, IG Iya. live. IG Live, FB Live, kemudian Iya. Zoom, Google ya, dan macam-macam gitu ya. Jadi ya karena masih suasana pandemi gitu, Bro ya. Jadi lain kali kita ngopi bareng. Oh, bukan ngopi, jamu bareng ya, jamu Ngejamu kayak bareng bareng. ya. Oke. Dan nanti ada yang luar biasa nih, Bro Eka akan cerita juga ya. Oke, baik. Mungkin Bro Eka bisa memperkenalkan diri, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah kenal, 1-2 orang, mungkin ada yang belum kenal ya. Kalau Ini tak banyak kenal kan maka teman-teman ini yang join ini. iya, tak kenal kan maka tak sayang gitu ya. Jadi mungkin lebih supaya ingat gitu. Kok kayaknya pernah ketemu sama orang ganteng ini di mana gitu ya. Jadi Bro Eka boleh memperkenalkan diri ya. Oke, silakan Bro Oke, Eka, silakan. ya, selamat malam bagi teman-teman yang sudah join. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Eka, saya sudah menikah. Lama. Wah, berarti Eh, menutup pintu jadi, ini ya. sudah anak dua, Sorry Bro, ya, bercanda. Oke, istri sudah. satu. Nah, Istri 1, eh, anak 2 ya. Oke. iya, 2011 ya, Koheri ya. Saya ikut join dengan Koheri ya. Waktu itu ya, kita kerja, saya ikut 2000. kerja Oh 11. ya, Ya, 2010 10 11 ya, tahun ya, yang ya, lalu. ya. Sekitar 10 tahun 10 lalu tahun ya. lalu, ya, Nggak saya terasa ya. dimentori Koheri, terus saya ikut bekerja sama Koheri, ya Wah, kita keliling keliling ya. untuk, Kita keliling. keliling berapa itu? 15 kota ya, 15 kota Jawa Timur. Iya. Jawa Timur, Jawa Tengah juga. Anda pernah ke Mm-mm, Semarang juga, mm-mm. Bro, saya ingat. Ya, dulu Iya, sempat iya ikut 15 ke Semarang. kota. Mm-mm. Kemudian kita lanjut itu, Bro, sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat semua. Ya, Di luar biasa itu Di Koheri Jawa terus. sekitar 60 kota, seingat saya, 60 kota. Kemudian Iya, keliling bayangin juga itu sampai 1 tahun ya bro ya. 1 tahun itu. Gak iya. tahu gimana itu tiap minggu pindah kota itu. Iya, Lanjut ya. Jadi, sampai hampir 80 kota, Bro. Saya, Bro. wah luar biasa itu. Ya, Pencapaian yang luar biasa itu. anugerah Tuhan, semua anugerah Tuhan. Saya Mm-mm. sendiri tidak nyangka, Bro. Mm-mm. Oke, Dan silakan, Bro, itu jadi silakan. dampak loh. Ya. Oke, Iya, jadi luar saya biasa. 2011 Silakan, itu Bro, silakan. gabung dengan Koheri, bekerja. Lalu saya bilang pamit ke Koheri. Koheri, saya mau pamit untuk mau usaha sendiri, gitu kan ceritanya. Ya, Yes. pamit usaha sendiri. Lalu Koheri, oke, Eka, saya doakan kamu sukses. Ya, saya disemangati oleh Koheri. Saya terima kasih dengan Koheri. Lalu saya itu 2011 bulan Juli, ya saya ingat 6 bulan kan saya. Lalu Juli Koheri sampai November itu ceritanya saya tuh berusaha mencari kerjaan, bukan kerjaan, mencari membuat bisnis, membuat usaha lah. Beberapa antaranya adalah tur wisata gagal, lalu tur pendidikan dengan teman saya, teman SMA untuk ke Singapura itu juga gagal gitu. Cuman dari gagal itu saya ingat dari kata-kata Koheri Komala, kalau gagal itu bukan gagal tapi belajar, ya kan Koheri? Iya. Belajar dari situ saya belajar akhirnya saya mencoba. Suatu hari saya ketemu dengan teman saya, gitu. Ceritanya ketemu dengan teman saya SMA, teman baik juga. Itu dia lulusan interior, lalu
dia pulang ke Malang, dia cerita mau membuat proyek ceritanya, membuat kafe gitu. Eka, eh, kamu ada tukang nggak gitu untuk mengerjain ini proyek interior ini gitu. Lalu dari situ Ko Heri, saya memulai karir saya di bidang interior gitu. Oke, Akhirnya oke, oke. itu tahun 2011 akhir Desember. Nah, bulan Januari 2012 saya memulai pekerjaan interior itu dan sampai tahun 2021. Nggak kerasa Sampai sekitar sekarang ya, Bro? ya Sudah hampir 10 tahun. 9-10 tahun Hampir ya? 10 tahun. Oke, luar Ya. biasa, luar biasa. Ya, ya, jadi saya mau menggarisbawahi dulu, Bro ya. Jadi tadi Bro Eka bilang di awal gitu ya, bahwa kesuksesan itu ya kadang harus dilalui dengan ini, Bro ya, sebuah masalah atau kegagalan gitu ya. Ya, Ya, karena ya, ya. yang pernah saya sharekan bahwa tidak ada kata gagal sebenarnya, ya. Ya, sebenarnya itu nanti menjadi sebuah cerita sukses kita gitu ya. Bagaimana kita dulu pernah gagal gitu kan ya. Saya pun juga gagal gitu ya. Ya, dan teman-teman kalau di sini ada entrepreneur, kalau kita makan kegagalan itu sudah hal biasa gitu. Biasa. Ya, biasa. Justru harus gagal dulu. Harus gagal dulu. Ya, saya ingat itu Pak Dahlan Iskan pernah berkata, habiskan jatah gagalmu gitu. Jadi tiap orang punya jatah gagal, jadi harus dihabiskan. Ya kan? Jadi kalau teman-teman gagal atau ada problem atau ada masalah, nggak apa-apa. Gitu ya. Itu adalah sebuah pembelajaran kita, nanti akan kalau kita sudah sukses akan menjadi sebuah cerita gitu. Ya, Bro ya? Iya. Nah, yang Kalau penting banyak adalah gagal, nanti nggak baper. Gitu. Nah, gitu. Jadi sudah terbiasa gitu ya. Sudah Apalagi kita kalau terbiasa. entrepreneur atau kita kerja sama orang juga atau kita usaha atau apa, gagal itu biasa gitu ya. Yang penting kita harus belajar, kita berusaha ya. Dan kalau bagi saya ini Bro, kebetulan saya juga pakai baju ini nih. Nah, ini kelihatan itu mungkin miring ya. Semangat. Semangat Itu luar kalau biasa. di sini kebalik itu tulisannya. Tak Kebalik names. kalau gitu saya harus balik gini ya Bro. Saya harus balik ya kalau gitu. Tak names. Saya balik. Kita orang Malang. Oh iya. Kita ini ya Bro ya. Oke, sebentar Bro. Ini teman-teman banyak yang mulai join. Oke, ya ini teman-teman yang join dari mana ini? Kita boleh tanya dulu Bro ya. Halo teman-teman yang join dari kota mana? Boleh tulis ya. Dari daerah mana? Boleh ditulis. Ayo, boleh silakan. Tadi sore ada teman dari mana itu ya? Timor Leste nih mau join tadi. Ya, nggak tahu ini sempat nggak malam ini. Ya, luar negeri sudah Timor Leste gitu ya. Ini ada Kevin. Susu Dempo. Halo. Wih, luar biasa. Ayo teman-teman yang dari mana ini boleh sebutkan ya, dari kota mana? Ada saya lihat ada yang dari Semarang, ada yang dari Kalimantan. Oh, ini Bu Mercy ini dari ini yang paling jauh nih dari Nunukan ya. Oke. Ada lagi yang dari Surabaya, ada yang dari Malang juga nih saya lihat. Wih, dari Nunukan Kaltara. Salam buat teman-teman di sana. Ini paling ujung ini utara. Oke. Ya, ini Selamat sudah mulai banyak masuk. Halo semua. Oke, dari mana? Oh, ada Ibu Arifah. Oh ya, dari Banyumas ya, Bu ya. Ya, luar biasa. Ayo teman-teman boleh ditulis dari mana. Tolong jangan dijawab dari tadi ya. Dari mana? Dari rumah. Dari rumah, dari tadi ya, benar gitu. Ya, ditulis ayo dari kota mana, biar kita bisa tahu ya. Ada Halo, Bu Sinta Banyumas. dari Bajawa. Oh, dari Jawa, ya. Surabaya. Dari, Halo, ya, Surabaya. dari Surabaya. Ini teman saya dari SMP nih, saya ingat ini. Oke, ya, Bu Ori juga selamat bergabung, dan teman-teman yang lain ya. Oke, ini mulai banyak masuk ini, Bro. Nanti kita akan ya, 19 sesi. orang ya. Ya, kita akan tembus, Bro, ratusan. Oke, baik. Nanti gini ya, teman-teman. Kita acara hari ini, ya, mungkin bisa lebih dari 1 jam ini, Bro. Ya, ini ada teman-teman dari mana ini? Ada dari Nongko Jajar ini Pasuruan. Tempatnya bagus tuh. Ada dari Malang, ada dari Jakarta. Halo, Pak Agus, Bu Ori dari Jakarta. Gimana kabar Jakarta? Luar biasa ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya. Ya, baik teman-teman. Jadi
yang ada di depan kita, mungkin ada yang baru bergabung ya, belum kenal, ini adalah Bro Eka, Eka Siawan Putra ya bro ya. Jadi Ya, panggilannya Bro Eka gitu ya. Eka. Ya. Eka itu artinya satu ya bro ya, yang pertama, Satu, anak anak pertama. Jadi Eka terus Dwi ya bro ya. Dwi, adik saya Dwi. Oke, Dwi ya, Dwi Septian gitu ya. Ya. Oke, Bu Ori, yes aman, luar biasa Bu Ori. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita untuk IG Live hari ini kita tidak sendiri ya, saya tapi bersama dengan Bro Eka, dan nanti ini Bro Eka akan membagikan giveaway ya Bro Eka ya. Ya, ada Ya, giveaway. akan membagikan giveaway yang luar biasa. Wah, ini sudah siap ini ya. Apa itu bro? Saya Ini siapin penasaran giveaway. ini kita. Apa bro? Nanti ini Coba, bro. produk baru dari usaha Ya. saya adalah wedang celup. Oh Nah, ya. Ini baru ya ini bro akan ya. saya giveaway bagi berapa? Berapa query? 2 orang. 2 lusin bro. 2 lusin. 2 lusin. Sebentar, Siap. maksudnya 2 lusin ini kan isinya bro. Isinya kan hampir 2 lusin. Kalau Iya. Saya juga Iya, ada betul, teman-teman. betul. Iya. Saya ini dikasih juga sama Bro Eka, luar biasa bro. Ya, dan saya juga bikin ini. Tadi sesaat sebelum kita mulai, saya sudah godok air panas gitu. Ya. Ya, godok airnya harus panas. Saya ingat soalnya kalau Panas sama Bro mendidih. Eka, harus panas mendidih, betul. Ya, Itu dari ada panas ceritanya mendidih. Bro Heri pasti. Iya. Gimana bro? Sambil saya minum, cerita sebentar bro, sebelum kita lanjut ke giveaway. Saya coba dulu. Silakan bro. Gimana kok bisa panas mendidih Iya. bro? Panas bro. Kenapa Bro Heri bisa ketawa kalau bicara tentang panas mendidih? Panas ini. Nah, karena kalau saya keluar makan dengan Bro Heri, saya pasti pesennya teh panas mendidih loh ya. Saya bilang gitu. Kalau Saya ingat. kalau sudah makan, kalau hanya hangat jadi dingin, kalau panas mendidih jadi hangat lah. Masih gitu hangat bedanya. gitu. Jadi nggak bisa gampang diusir ya bro dari tempat makan. Kan masih panas bu. Wah, Ya, ini bercanda ada ya. istri saya nih, join Nevi. Oh ada ya. Istri yang mana ini bro ya? Istri cuma Oke. satu. Oh istri satu ya. Anak yang dua ya. Oke Anak baik. yang Jadi dua, teman-teman jangan kebalik. kita ini kadang bercanda teman-teman ya biar tidak tegang gitu ya. Oke baik. Jadi saya infokan dulu tentang giveaway ya Bro Eka ya. Oke, jadi Ya. untuk teman-teman yang mengikuti IG Live sekarang ini berkesempatan untuk mendapatkan giveaway ya dari bosnya jamu. Nah, ini bos jamu ini ya Bro Eka Siawan ini. Ya, produknya Saya karyawan namanya loh. Wah, ini orangnya ini ya, apa? Low profile, high apa kabar Karyawan ya, Bro loh ya. saya ini. Yaitu, orangnya low profile, high apa kabar. Ya, hai kan apa kabar bro? Low harus Iya. profile. Oke, jadi kembali teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti acara IG Live kita malam hari ini, nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan giveaway. Tadi yang sudah ditunjukkan oleh Bro Eka, ada 2. Ya, ada 2. Sebenarnya ini ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Ya, ini saya nggak jualan loh teman-teman, cuma kebetulan ada ini. Dan saya sudah coba semua, mantep ini. Sudah saya bukai semua ini. Loh, ini aja isinya. Loh, ini bukti nih, ini isinya sudah separuh, bro. Loh, ya kan? Loh. Oke. Saya kalau jamu suka saya. Karena apa ya? Ini kan minuman herbal asli Indonesia. Iya. Ya, asli Iya. Indonesia dan Betul, harus betul. kita minum supaya sehat. Nah, jadi kita juga ingin teman-teman sehat, khususnya yang di IG Live Kacamata Heri Komala ini ya kita doakan sehat semua ya. Karena itu giveaway kita hari Amin. ini ya, itu kita berikan ya 2 pak ya bro ya, 2 pak nanti Ya. mujamu ya. Nah caranya gimana? Mungkin teman-teman kan tanya gitu. Caranya ya pasti kita kirim teman-teman, nggak mungkin kan cuma gambar aja gitu ya. Difoto, Harus kita difoto. kirim, difoto ya. Oke, jadi caranya mudah sekali ya. Caranya ada 3. Yang pertama, teman-teman harus follow IG kami ya. Jadi teman-teman yang mau mendapatkan bisa sekarang juga follow IG Heri Komala. Yang kedua, teman-teman follow IG Kacamata Heri Komala. Jadi IG saya ada 2, Heri Komala sama Kacamata Heri Komala. Kalau Kacamata Heri Komala lebih banyak cerita tentang bisnis ya, tentang mindset usaha, tentang passive income nantinya juga ya, tentang
internet dan lain-lain gitu ya. Kalau Heri Komala untuk pribadi, untuk keluarga. Nah, kemudian yang ketiga follow IG ini Bro Eka Siawan ya. Bro Eka, Eka Siawan ya Bro ya, betul ya Ya, IG-nya ya. Eka Siawan. Nah, Ya. kemudian yang keempat teman-teman follow IG-nya yaitu Mujamu. Mujamu ini spellingnya Mujamu. MOE.DJAMOE. Betul ya Bro ya? Ya, ejaan lama, Mujamu. Nah, Mujamu. Oke, saya ketik aja biar Ya. teman-teman nggak bingung, mungkin nanti keliru ya. Jadi mu titik, nah ini saya ketik aja ini ya, moe. Betul ya Bro ya? Ini biar nggak salah gitu ya, Dejamoe ya, betul ya? Sebentar, saya Ya, akan ya. kirim. Ya, ini Bro, apa betul? Belum. Ah, betul. Betul. Sudah muncul ya? Nah, saya Muncul. ketik, saya pin di situ biar teman-teman nggak keliru gitu ya. Nah, jadi Hmm. moe.dejamoe. Add ya, add-nya di depan. Ya, Oke, ya. jadi teman-teman sekali lagi syaratnya untuk bisa mendapatkan giveaway yang nanti akan kami pilih ya, 2 orang yang akan mendapatkan ini. Syarat pertama, teman-teman follow IG kami. Jadi IG pertama yaitu IG Heri Komala, kemudian Kacamata Heri Komala, yang ketiga Eka Siawan, ya, dan yang keempat Mujamu. Nah, karena Mujamu ini khawatir nanti salah ini nyari Salah. gitu ya, atau salah ketik. Nah, saya ketikkan tadi, bisa lihat di pin sana ya. Itu Oke, di IG jadi juga ada yang tiru loh, sudah Mujamu namanya nah, makanya harus Mujamu. hati-hati, jangan sampai keliru yang palsu atau yang lain gitu ya. Oke, jadi teman-teman silakan add. Nah, itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah tentunya teman-teman harus mengikuti IG Live sekarang ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Ya, karena nggak mungkin kan teman-teman nggak mengikuti terus tiba-tiba mendapatkan, kan nggak mungkin. Kenapa? Karena kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, bisa juga selain kita yang tanya, teman-teman yang tanya, boleh juga. Ya, jadi untuk Ah, teman-teman yang bertanya dan nanti pertanyaannya bagus kita pilih, nah itu berkesempatan untuk mendapatkan paket dari Mujamu. Oke, cukup paham ya teman-teman ya. Jadi syaratnya ada 3. Yang pertama follow IG kami, yaitu IG Heri Komala, Kacamata Heri Komala. Yang ketiga IG Eka Siawan, kemudian yang keempat IG Mujamu. Ya, kemudian setelah itu teman-teman ikuti acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir, dan nanti teman-teman kita akan bertanya. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan dan benar, sekali lagi bisa menjawab pertanyaan dan benar, ya berkesempatan untuk kita pilih menjadi pemenangnya. Ya, dan juga gini teman-teman juga bisa bertanya. Nanti siapa tahu pertanyaannya bagus, apalagi kalau saya dan Bro Eka nggak bisa jawab. Nah itu berarti hebat orangnya. jawabnya Ya nggak besok. apa-apa. Nggak apa-apa, kalau nggak bisa jawab, nggak apa-apa, kita ngomong nggak bisa, kita belajar Gak lagi, gitu bisa. loh teman-teman. Iya. Ya, oke, jadi nanti teman-teman yang bertanya, bisa juga kita kesulitan menjawab, nggak apa-apa, mungkin nanti teman-teman yang lain bisa bantu, boleh. Ya kan, ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau bertanya, caranya mudah sekali, yaitu teman-teman cukup tulis di komen ya, tulis di komen di bawah, yaitu dengan ketikan tentunya ya, dari teman-teman. Oke, mau tanya apa saja boleh. Cuma tolong teman-teman, saya minta tolong jangan bertanya yang sulit dijawab. Contohnya apa? Kenapa yang datang ini kok, yang menyampaikan materi kenapa kok ganteng sekali? Nah, itu tolong jangan ditanyakan. Karena itu susah teman-teman menjawabnya ya. Karena sudah cetakan dari sono gitu ya. Saya senang kalau Tanyakan lihat Bro pada Eka rumput yang senyum-senyum bergoyang. ini. Oke ya, jadi teman-teman ya, kita berharap teman-teman bertahan dari awal sampai akhir. Jadi kalau yang mau bertanya boleh langsung di komen, nanti akan ditanggapi oleh Bro Eka dan saya. Ya, oke sip ya teman-teman ya. Oke, luar biasa. Nah, ini kembali lagi ke Bro Eka. Boleh diceritakan kembali, tadi Bro Eka sudah menceritakan bagaimana awal mula pekerjaan ya Bro ya. Jadi Ya. mulai bekerja ini gagal, bekerja ini lagi nggak berhasil gitu ya. Sampai akhirnya ada sebuah kesempatan yaitu di interior gitu ya Ya. Bro ya. Nah boleh Bro, lanjutkan Mm-mm. ceritanya Bro, silakan Bro. Nah, eh, waktu saya bekerja, ya, bekerja interior itu awalnya juga nggak mudah, gitu. Nggak mudah, kenapa? Saya belajar lagi. Pertama, diakalin tukang, lalu belanja bahan anggaran kemahalan, jadi rugi. Ada Hmm. juga peristiwa yang sempat nggak dibayar sama klien gitu. Jadi Hmm. kliennya nakal, tinggal berapa termin termin ke dua ketiga sudah nggak dibayar.
gitu. Intinya maunya murah gitu loh. Itu pengalaman. Jadi sempat saya sendiri, saya cerita apa adanya ya. Jadi saya pernah menanggung hutang itu sekian puluh juta gitu. Ya, bagi saya besar gitu. Apa yang saya lalui ini membuat saya itu juga manusiawi lah, stres gitu, stres, dikejar oleh supplier, dikejar oleh tukang, gimana kok nggak dibayar gini. Sedangkan ya kalau nggak dibayar kan kita nggak dapat duit, lah mau bayarnya gimana gitu. Nah dari situ itu adalah bagi saya adalah pengalaman, gitu, pengalaman yang cukup mahal dan akhirnya saya semakin mengerti gitu dengan cara menghadapi orang, cara menghadapi masalah, cara menghadapi karyawan seperti itu. Dan apa yang saya dapatkan pengalaman ini itu juga tidak lepas loh dari Bro Heri. Yang sebelumnya saya bekerja ikut dengan Bro Heri, saya belajar bagaimana saya bisa mengenali karakter orang, saya bisa tahu karakter orang itu, akhirnya saya ini bisa menyampaikan tepat sesuai dengan karakter orang tersebut gitu. Lalu gimana caranya menghadapi banyak orang. Nah, itu saya belajar dari Ko Heri. Jadi teman-teman, kalau sampai Ko Heri buat seminar atau buat buku, pasti harus beli. Pasti itu. Kenapa ya harus supaya ini apa namanya? Itu yang saya dapat sih banyak dari Ko Heri gitu. Nah, lanjut ya. Saya belajar interior, belajar sampai sekarang pun belajar. Saya nggak expert gitu. Saya nggak expert, saya belajar terus tentang interior. Saya belajar dari banyak orang, sesama desainer interior, tukang, itu saya belajar gitu loh. Baik tukang maupun klien. Kadang klien saya itu lebih pintar dari saya. Gitu, nggak apa-apa, itu saya belajar dari mereka gitu. Sampai suatu ketika perjalanan nyambung ke Mujamu ya, nyambung ke Mujamu itu di tahun 2016 usaha saya itu sepi, gitu. Interior saya itu sepi. 1 tahun itu cuman satu proyek. Akhirnya saya memutuskan, wah kita harus punya usaha baru nih gitu. Tapi usaha apa gitu. Nah, saya ini waktu 2016 itu lalu itu punya saat ini mantan pacar ya. Sekarang jadi istri saya, mama dari anak-anak saya. Dia juga baru lulus waktu itu, Ko Heri. Jadi dia mau bekerja. Saat itu sudah diterima di perusahaan di daerah Purwodadi atau Pandaan itu, pabrik biskuit. Itu sudah diterima dengan gaji yang lumayan tinggi. Sebelum dia mau masuk di perusahaan yang dia lamar itu untuk bekerja, saya sempat tanya dengan istri saya, yang saat ini jadi istri saya. Kamu ini mau kerja atau usaha gitu waktu itu bilang. Oh, aku kepingin usaha sih gitu, cuman gak punya pengalaman, bla 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 gini. Akhirnya karena saya lebih pengalaman daripada dia, saya langsung ajak. Udah kalau kamu ingin usaha, ayo usaha gitu, ayo kita usaha mulai dari step by step lah gitu. Akhirnya istri saya tanyain, kamu mau apa, suka apa. Akhirnya dia bilang, aku suka fashion gitu. Aku suka bicara tentang fashion. Itu aku suka. Akhirnya oke, deh kita putuskan. Akhirnya waktu itu kami buat majalah fashion. Sponsorship ya, majalah sponsorship. Cuman fokusnya ke fashion gitu. Jadi artikel tentang fashion. Lalu di situ ada banyak sponsor-sponsor. Itu yang kami jual, Ko Heri. Gitu. Saya keluar modal waktu itu sekian belas juta gitu. Akhirnya untuk edisi pertama kami terbitkan 1.000 eksemplar. Itu hanya untuk lokal Malang ya, Ko Heri ya. Akhirnya usaha itu gagal gitu. Singkat cerita gagal. Nah, waktu gagal kami sudah kehabisan modal juga uang. Akhirnya ini gimana ya bla bla bla. Terus akhirnya saya bilang, kalau
nggak perlu patah semangat, ayo kita usaha lagi. Apa usaha apa? Yang nggak pakai modal, apa? Ya itu loh, mama pinter buat jamu. Saya bilang gitu waktu itu. Hmm. Mama pinter buat jamu. Ayo kita jual jamunya mama gitu. Kenapa kok saya mau pinter? Karena saya dari kecil sampai sekarang itu konsumsi. Jadi kalau anak-anaknya sakit, apa lagi panas atau lagi sakit tenggorokan, panas dalam gitu, itu pasti sama mama dibuatin kunir madu, kunir asem, nah seperti beras Oh, iya, kencur. iya, iya. Nah, saya waktu mulai kecil sampai besar itu kalau saya sakit panas, Bu Heri, itu saya selalu minum kunir madu, gitu. Kunir Nah, madu, ya. ya sakit tenggorokan sampai panas, jadi radang tenggorokan panas kan gitu kan. Nah, saya minum kunir madu. Saya teter itu, saya nggak minum apa obat-obatan dan lain-lain. Itu saya sembuh gitu. Saya sembuh gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, dari situ saya mengajak, ayo kita jualan yuk jamunya mama. Dan saya juga sendiri, saya sendiri pun juga merasa waktu itu mama saya itu kalau buat jamu beras kencur itu 1,5 liter ya teman-teman, botol aqua itu 1,5 liter itu dibeli oleh tetangga, oleh orang-orang sekitar. Itu mama jual sekitar 15.000 waktu itu, 1,5 liter. Besar ya, satu Nah, setengah liter ya. ya 15.000. Saya melihat mama waktu buat jamu itu kayak apa ya namanya? Dari pagi buat jamu itu prosesnya panjang gitu. Terus saya tanya, "Mah, dijual 15.000 untung berapa?" Saya bilang gitu. Untung sekian gitu. Wah, menurut saya dengan apa yang mama saya lakukan itu nggak setimpal gitu, Ko Heri. Nggak setimpal gitu. Iya, iya, iya. Terus akhirnya saya berpikir kalau ayo jualan jamu yuk gitu. Cuman saat 2016, saat itu jualan jamu itu jamu ya, barang nggak populer lah. Ya, barang murah lah istilahnya, nggak dipandang sebelah mata. Nah, akhirnya kami mencoba lewat Instagram awalnya. Kami posting, kami kemasi, kami kasih desain catnya ya, desain logonya. Kami mulai belajar itu. Yang ini Lalu ya, Bro kami, ya. Jadi ini ya. ya, Oke, oke. ya, itu desain mulai awal sampai sekarang. Bagus, bagus. Kami mencoba untuk posting di IG, lalu by WhatsApp teman-teman, mulai jualan dari teman-teman gereja, teman-teman sekitar, gitu. Kami tawarin gitu, beli, laku gitu. Sampai tiap harinya, sampai pada saat itu tiap harinya saya bisa mengantar satu hari itu 2 kali, pakai styrofoam besar segini, itu beratnya 20 kiloan, Heri. Satu kali Wih, antar. Dan itu berapa puluh botol itu, Bro? Banyak itu, 50 lebih ya. banyak itu. Sekitar 40-an lah, 40-an 40, botol. 50. Iya, iya. Ya. Jadi mulai jam 7:30, jam 8 kami pergi keluar rumah, nganter ke rumah orang-orang itu sampai sekitar 11:30, Heri. Pulang, makan siang, nanti jam 2 kami keliling lagi sampai jam 4, setengah 5, jam 5 sampai setengah 6 gitu. Mantep. Itu perjuangan kami waktu itu gitu. Karena kami nggak punya Jadi, modal, kami mengalami jadi bisa step by dibilang step. ini ya, Bro ya. Jadi bisa dibilang yang konseptor sekaligus menjalankan, sekaligus delivery, sekaligus, waduh semua deh kalau gitu. All in one ya, Bro ya. Iya, karyawan saya. Ya, ya, berkarya kan? Kita berkarya. Ya kenapa ya? Kami memulai dari nol, dari nol. Kami saya senang, Bro, kalau Anda sebut diri Anda karyawan. Berarti Anda jantan, Bro. Kalau Anda sebut diri Anda karyawati, nah itu salah gitu ya. Saya laki-laki soalnya. Iya, kita harus karyawan, jangan karyawati. Yang perempuan karyawati ya. Oke, bercanda dikit ya, Bro ya, teman-teman. Ini biar tidak tegang gitu ya. Oke, Bro, sebentar. Saya sudah mengenal Ko Heri lama ini. biar kita ini kan relax. Sorry, Bro, sebentar. Ini ada satu yang tanya nih, Bro. Majalahnya namanya apa, Bro? Quantum itu ta? Bukan ini ya, Bro ya. Namanya bukan. Itu temen itu ya.
Oke, ada Kita, lagi yang satunya gitu ya. ya, Oke, mirip tapi seperti belum, itu. ya mirip tapi belum bisa berhasil bro ya pada waktu itu Belum ya. bisa berhasil, itu ceritanya. Oke, Gitu. terus bro, boleh lanjut bro. Kemudian masuk ke apa mujamu ini bagaimana bro? Ceritanya bro. Nah, Habis buat-buat, sampai terkirim banyak. ya pagi buat mama, papa, saya yang Mm, buat. Jadi kami yang saya yang kirim-kirim gitulah, kirim-kirim sambil jualan, nawar-nawari orang satu persatu gitu. mm. Sampai suatu kali ada Grab, sorry bukan Grab ya, Gojek. Ya awal itu Gojek Oh, online, sekitar online ya. 2000, Oke, ya oke. online ya. Itu masuk di Malang, kami jual di situ gitu. Kami Mm, jual di situ sambil juga ada pameran kuliner. Dulu waktu itu Hmm, top-topnya kalau kita ke mall-mall ada pameran kuliner gitu ya. Nah, iya, iya, kami iya. ngambil bagian di situ Ko Heri. Nah, Hmm, di situ wah seneng sekali waktu itu Ko Heri. Satu hmm, hari hmm. itu bisa habis jual sold out, sold out, sold out terus begitu. Sold out, iya, iya, iya. Oh iya, iya, sering-sering saya lihat fotonya itu. Ya, Hmm, waktu itu hmm. tahun-tahun itu bahkan sampai ada wartawan dari Jawa Pos mewawancarai kami tentang bagaimana awal mulanya Mujamu, kok Hmm. kok bisa jualan Mujamu, kamu di usia muda padahal jamu ini orang tua gitu. Padahal Nah, iya, iya. akhirnya, nah ini nanti akan bicara tentang segmen kok Heri gitu, segmen Hmm, yang hmm. Mujamu bentuk gitu. Hmm, hmm. Jamu itu kan identiknya dengan orang tua, ya. Iya, iya, iya. Nah, dengan Mujamu ini, saya memperkenalkan bahwa minuman jamu tradisional yang saya bisa sebut resminya itu minuman rempah, itu ke anak-anak muda, gitu. Wah, Nah, hebat, hebat. segmentasinya sendiri itu Segmennya milenial uh, jadinya ya bro ya. ya Mulai ke milenial, milenial juga. betul. Bukan Ya, baby dikenal boomers oleh gitu. ya ya Bukan orang yang tua zaman-zaman dulu. juga, cuman Oke, oke. milenial kena juga gitu, Juga Ferry oke. ceritanya. Apalagi Kena dengan juga. kemasan seperti ini, wah luar biasa ini modern Iya, gitu. Kita kalau minum gini kan sekali minum ya gitu. seperti minuman yang ada rasa-rasa itu bro kan. Rasa Ya, stroberi, cuman rasa lebih sehat coklat ini atau apa kan? kan. Nah ini lebih Cuman lebih sehat. sehat ini. Iya, ini lebih sehat gitu. Betul, betul, betul. Oh ya bro, sempat tadi Heeh. bro, ada yang tanya saya nih, ngomong-ngomong bro ya. Mm-mm. Ini sebenarnya Mm-mm. jamu ini kan ada orang, terutama anak muda ini susah bro, cara apa untuk bisa minum ya bro ya. Nah, Mm-mm. ini Mm-mm. sempat tanya tadi tuh bro, ini bagaimana caranya bisa minum jamu yang enak itu gimana bro caranya? Nah, sekarang kalau nggak pernah dicoba, kan nggak pernah tahu. Kan begitu, Oke, Ferry. setuju. Jadi cara Ya, yang pertama harus coba, gitu ya bro ya. iya harus berani mencoba. Nah, dan cara yang kedua, bro, kalau boleh saya tambahkan, harus coba mujamu. Itu Kan mujamu harus coba gitu. dulu pasti itu. Nah, ini karena Selain, gini, bro, ada yang tanya, maaf ya, bro ya, ini soalnya ya, menyambung pertanyaan mujamu, itu produk mm-mm. mujamu untuk kemasan cairnya, jadi kemasan yang ini tahan berapa lama? Nah, ini ada yang tanya nih, Pak Sugi. Oke, Pak Berapa lama, Sugi, bro, terima tahannya, bro? kasih pertanyaannya. Jadi mujamu ini kami nggak pakai pengawet, Query. Kami benar-benar jaga Oke, bagus. originalitasnya No preservatives ya, jadi produk. tanpa Ya, pengawet. Oke. gampang kok lihat jamu tanpa pengawet atau enggak gitu. Minuman tanpa pengawet apa enggak gitu. Eh, Kalau kita lihat minuman seperti ini ya, minuman rempah jamu tradisional yang didisplay di toko ya, nggak di suhu dingin ya, tidak di kulkas ya maksud saya, di display di atas di suhu ruangan atau apalagi kena panas, dia tidak bersoda, itu pasti ada pengawetnya, gitu. Karena minuman ini itu Hmm. tidak tahan lama di suhu ruangan, suhu kamar itu cuma 8 jam, apalagi kalau kena panas. Mungkin ini disempet ditaruh dalam mobil ya, mobilnya kena sinar matahari, panas kayak open gitu, itu beras kencurnya Koheri kalau dibuka gini bisa meledak, tuas gitu. Kalau Waduh, itu tanpa pengawet. kaget ya. Iya, iya, iya. Ya, oke lanjut ke pertanyaannya berapa lama. Nah, kalau Mujamu, produk dari Mujamu ini, itu tahannya kalau di suhu ruangan 8, sekitar 8 sampai 10-12 jam. Kalau di suhu dingin, itu kami ada ini keterangan expirednya.
tanggal produksi, kode produksi, dan tanggal expirednya itu sekitar 2 minggu di suhu kulkas gitu. Kalau di freezer lebih tahan lagi gitu. Kalau di freezer lebih tahan lagi. Tapi kami akhirnya buat produk baru, yang baru ini itu tahannya 1 tahunan gitu. Oke, yang ini bro ya. Jadi kalau ini bisa tahan di kulkas sekitar 2 minggu ya bro ya. 2 minggu. 2 minggu, kalau di freezer ya bisa sampai 1 lebih bulan lama, bahkan lebih mungkin ya, 2 bulan, 3 bulan pun bisa walaupun karena di freezer ya. Ya, walaupun tanggal expirednya saya tulis seperti ini gitu. Cuman kalau jamu itu bisa dikatakan rusak itu kalau bersoda gitu. Dan berlendir itu rusak. Tapi kalau gitu. selama 1 bulan masih enak, seger, itu nggak rusak. Aman. Oke. Ya, jadi kalau bagi saya sebenarnya ditanya ini berapa lama bertahannya, terus terang menurut saya tidak tahan lama karena langsung saya minum, bro. Saya tidak tahan karena sebentar lagi ini habis. Ini udah segini nih, sebentar lagi habis. Yang ini juga bentar lagi habis gitu. Minum. Ayo teman-teman minum ya. Yang punya jamu minum, yang nggak punya ya air putih saja, nggak apa-apa. Ya penting sehatnya minum. Dikocok dulu ya bro, dikocok baru minum ya. Oke Bro Eka. Ini sebelum Bro Eka lanjut ke ini ya, lanjut ke mana? Ceritanya Bro Eka, kita boleh jawab dulu ya beberapa pertanyaan ya Bro ya. Ya, oke. Ini teman-teman yang bergabung juga welcome, yang sudah bergabung. Saya berharap teman-teman bisa bergabung sampai selesai ya. Oh ada Bro Andrew juga. Wah ini sambil fitness sambil dengerin ini dia. Mantep Bro. Oke. Nah, Oke. Jadi ini ada yang bilang siapa ini? Oh Bro Denny, diminum ketika dingin. Enak seger. Enak jos. Seger. Gitu. Oh iya Ko Heri, nggak dingin aja loh. Ini bisa diangetin. Ko Heri kalau kecuali. Oh orang yang suka hangat ya. Ya, kecuali beras kencur itu nggak bisa diangetin. Nanti ngentel kan ada berasnya. Oh lalu, iya betul. Kunir madu itu nggak bisa kena panas madunya. Nanti hilang madunya. Betul. Malah hilang ininya ya. Oke, baik. Kemudian karena itu madu asli. Iya, betul. Luar biasa. Susu Dempo kasih jempolnya 3 luar biasa. Ini ada Pak Trayan. Ini teman perjuangan ini, Susu Dempo ini. Oke, ini ada Pak Trayan Teranggana tanya proses pembuatan manual? Manual ya, Bro Kami memulai usaha ini memang dari nol, Pak. Jadi industri rumah tangga. Kami nggak ada alasan untuk nanti ya kalau kami punya modal, kami mau usaha ini nggak. Kami memulai dari benar-benar apa yang kami punya dandang, panci, ya itu yang kami gunakan, Pak. Itu Bro, setuju. Ya, jadi teman-teman belajar satu hal di sini, saya boleh simpulkan sebentar ya Bro ya, sebentar. Jadi ini saya suka sekali kata-kata Bro Eka yang ini. Jadi banyak orang bilang, wah kita kalau mau mulai usaha harus tunggu modal gede, harus tunggu ada pabrik dulu, harus tunggu ada customer dulu. Loh kalau semua ada ya ngapain kita kerja, kan nggak mungkin ya. Jadi yang saya suka dari Bro Eka, dari apa yang kita punya sekarang ya kita kerjakan. Gitu. Betul ya Bro ya? Jadi kita punya dandang, punya panci, ya sudah kita kerjakan itu. Kita punya kertas, kita punya bolpen, pensil, ya kita kerjakan gitu loh. Apa yang kita punya, ya kita usahakan, kita berusaha. Gitu. Jadi jangan cuma diam aja gitu kan Bro ya. Jadi dari apa yang kita punya, potensi kita, kemampuan kita, apalagi kalau didukung dengan passion ya Bro ya. Dengan passion kan seneng gitu ya. Nah, kemudian itu ini juga itu bahan bakar. Itu bahan bakar. Betul. Ya, juga untuk ini bersama dengan orang tua. Wah, jadinya lebih luar biasa lagi. Gitu. Ya. Oke. Sebentar Bro Eka. Saya mengalami itu. Betul ya. Jadi pembuatan prosesnya manual, dimulai dari yang kecil dulu enggak apa-apa, penting bisa jalan gitu. Ya. Nanti pelan-pelan berusaha Bro ya, ada mungkin alat-alat yang lebih otomatis ya, yang lebih bisa mass product dan seterusnya gitu ya Bro ya. Oke, sebelum Bro Eka cerita ini ada yang tanya lagi, kita jawab dulu ya Bro ya, sebelum Bro Eka nyambung ya nanti ya. Makasih, saya penggemar wedang uwu, ini Pak Sugi ini ya, dan pengen juga dapat produkmu jamu untuk menjaga kesehatan kita. Terima kasih Pak. Tapi mohon maaf Pak Sugi dan dari juga mana teman-teman. Ini dari Pak Sugi dari mana? pasti.
Yang pasti Dari dari tadi. tadi. Sebentar, Pak Sugi ini termasuk salah satu orang yang sering ini ikuti IG Lab, saya ingat. Kalau nggak salah dari Sukabumi, bro. Iya, iya, Sukabumi. Sukabumi, Sukabumi. Nah, Nah, nanti ya. bisa produk yang ini nanti kirim ke Ya, sana. ya, ya. Kalau produk yang Mm-mm. ini nanti agak sulit ya, bro ya, karena expired Ya, date-nya ini kan deket gitu ya, nggak bisa mm-mm. terlalu lama Ya. kan. Tapi kalau untuk ini Bisa bisa kalau tahan lewat lama, bro ya. dilewat ya. Bisa juga kalau dilewatin jalur kereta api cuma 1 hari, kami bekukan, kami kirim ke Jakarta bisa waktu itu. Oh, iya, iya, betul, 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 betul. Bisa, 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 betul, betul. Atau kalau produk ini aman, ini 1-2 ton aja aman ini, bro ya. Oke. Ya, Aman. jadi gini, Iya. teman-teman, kita terus terang di sini kita di IG kami ini kita tidak jualan, teman-teman. Mm-mm. Ya, kita nggak jualan, tapi teman-teman kalau berminat mau beli produk ini, harganya berapa, ya, kemudian mau tanya yang lain-lain, khasiatnya dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa langsung ya hubungi Bro Eka. Nah, hubunginya di mana? Ya di DM Bro Eka, ya, direct message DM langsung ke Bro aja. Eka di IG. Nah, makanya teman-teman tadi saya minta kan untuk apa? Untuk follow IG ya fungsinya untuk itu juga. Teman-teman kalau mau tanya tentang jamu, wah cocoknya saya ini jamu apa ya, gitu, ya kan? Ya, kunir asem atau jamu cengkeh serai atau apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa tanya, bisa konsultasi. Ya, kalau mau jadi reseller juga boleh nggak, Bro Eka? Ini, misalnya ada Ah, teman-teman sangat yang mau boleh. jadi reseller gitu, misalnya di daerah Saya Semarang terima dengan gitu. tangan terbuka. Oke, oke, luar biasa. Kalau saya boleh tambahkan, terima dengan tangan dan kaki terbuka, Bro. Anda bisa lihat kaki saya, nggak bisa, Bro. Langsung take action langsung. Ya, tangan dan kaki itu kan artinya kita bersama-sama, Bro ya. Oke, baik. Jadi Iya. teman-teman ya, kalau mau nanti bisa hubungi Bro Eka di pojok kiri atas itu kan ada ini, teman-teman namanya Eka Siawan, teman-teman tekan kemudian follow IG-nya ya, kemudian nanti bisa tanya ya konsultasi lebih lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut dulu ya, Bro Eka ya. Iya. Nah, tadi kan Bro Eka cerita itu. Jadi mulai dari awal perjuangan, gagal, kemudian Mm-mm. sampai mencoba di desain interior, kemudian gagal juga. Tapi kalau untuk desain interiornya masih jalan, Bro ya, sampai sekarang? Masih jalan sampai sekarang. Masih jalan, Masih lanjut jalan. meskipun sempat naik turun gitu ya, Bro ya? Iya, ya pasti Oke, pekerjaan usaha bisnis selalu seperti naik itu. turun itu Cuman ya. kita harus Oke, tahan gitu, Nes harus tahan terus. tahan, betul, betul, Bro. Ya, kemudian naik turun, kemudian Bro Eka mulai merintis usaha mujamu ini ya, Bro ya. Mulai merintis Ya, usaha mujamu, terus berkembang. 2016. Ya, terus Mm-mm. kena mungkin apa pandemi kemarin ini gimana, Bro? Tahun 2020 lalu ini. Nah, kalau dibilang pandemi, habis. Habis. Oh, Jadi, oke. saya ini saat ini sharing, itu saya bercerita tentang apa adanya. Saya akan Hmm. membagikan apa yang saya perjuangkan gitu. Eh, Waktu pandemi, Koeri, waktu pandemi kami masih belum terlalu, ya ada omset menurun karena outlet kami banyak di mall di Kota Malang ini. Dan di mall Hmm. ini eh, waktu pandemi itu kan sempat turun pengunjungnya, turun drastis itu. Nah, begitu mall sepi, omset kami pasti langsung turun. Kami Hmm. coba bertahan untuk 1-2 bulan, tapi akhirnya toh ya juga kami nggak bisa bayar sewa gitu, alias Iya, iya. omsetnya Pengeluarannya sangat minim besar, sekali gitu, pengeluarannya minus besar ya. ya, minus lah, minus gitu. Akhirnya kami mulai mulai ini apa, ringkas ringkas outlet, kami mencoba jualan dari rumah gitu, Hmm. tapi Hmm. eh, eh, keadaannya pun juga di online itu juga kurang baik. Kenapa? Waktu Hmm. itu di salah di Grab itu kami tiba-tiba keluar gitu, logout sendiri gitu. Ternyata usut punya Hmm. usut ada kesalahan teknis lah intinya. Hmm. Akhirnya Hmm. Hmm. kami penjualan online pun turun gitu, turun sampai ya bisa diperkirakan mungkin antara dari skala 10 sampai 100, omset kami langsung turun jadi 10 itu. 10, Hmm. hanya 10%-nya saja. Hmm. Hmm. Dari situ berjalan bulan demi bulan kami berusaha bertahan gitu. Kami Ya. berpikir positif saja lah, berpikir positif. Kami berharap eh, ya hasil dari mujamu ini yang penting bisa buat makan, intinya buat makan untuk keluarga gitu.
Sampai suatu ketika saya berusaha, saya dalam posisi minus gitu, minus. Itu saya berpikir bagaimana mujamu ini supaya bisa tahan lama gitu. Tapi dari awal kami buat mujamu, kami sudah pernah memikirkan itu, cuman belum ketemu jawabannya gitu. Jawabannya pasti dibuat model lain, contohnya bubuk atau saset dan lain-lain. Tapi untuk membuat produk bubuk, ya produk bubuk itu seperti mungkin ya kayak Nutrisalita dan lain-lain. Itu dengan modal yang sangat besar gitu. Sedangkan kami saat ini nggak punya uang, gitu Ko Heri. Kami berpikir, wah gimana ya caranya? Sampai suatu ketika ada hikmat, ting, gitu. Wah ini nih, bisa nih, dibuat model teh kantong celup, gitu. Dengan biaya yang nggak mahal. Akhirnya kami buat, kami belajari itu, kami riset, rasa-rasanya kami riset. Lama Ko Heri, sampai sekitar 5 bulan kami riset produk ini, ada rasa nggak ketemu, kami coba lagi. Akhirnya sampai kami buat produk ini nanti. Itu. Oh, iya. Nah, saya punya analogi. Saat ini, tahun kemarin, kami mujamu itu berhenti itu seperti F1, mobil F1 pit stop untuk ganti ban supaya bisa lebih kencang lagi jualannya gitu. Dengan produk yang baru ini gitu. Oke. Ya, itu perjuangan kami di waktu pandemi. Oke, luar biasa Bro. Jadi bagaimana di pandemi pun ternyata itu menjadi sebuah peluang atau kesempatan juga gitu Bro ya, untuk mengembangkan produk dari yang dulu produknya seperti ini. Di dalam tekanan keluar peluang itu. Di dalam tekanan, iya betul. Betul Bro, karena berlian, diamond itu terbentuk kan dari tekanan Bro. Dari tekanan dan juga dari panas, ya suhu panas yang begitu panasnya sampai terbentuk. Nah, akhirnya bisa jadi seperti ini, Bro ya. Nah, ini saya tadi ambil. Nah, ini bentuknya seperti ini, Bro. Ya, betul ya. Nah, jadi teman-teman yang mau ini nanti harus diseduh dengan air panas mendidih. Nah, jangan dengan air panas dingin. Kalau panas dingin kan demam ya. Jadi dengan air panas mendidih. Ya, oke. Jadi ini luar biasa ini, karena saya sendiri juga minum gitu. Saya nggak promosi ini, cuma ini bagus makanya saya rekomen. Cuma untuk kalau yang di kota ini nggak manis ya Bro ya? Nggak manis, jadi no sugar. Iya, nggak manis. Jadi ini kalau misalnya kita mau kasih manis gimana Bro? Boleh ya? Kalau yang ini kan manis Bro. Yang ini, kemudian ini apa ini? Cengkeh serai ya. Nah, ini manis juga Bro kan ya? Nah, kalau ini kan tidak manis, Bro. Saya coba nggak manis ini, Bro. Kalau mau manis gimana ini, Bro ya, caranya ya? Itu kalau yang minum sudah manis ya nggak perlu dikasih gula. Oke. Enggak, maksudnya kalau kita mau manis, misalnya kasih tambah madu gitu boleh ya? Boleh. Kasih tambah madu gitu ya? Itu nanti kasih madu, kasih gula batu atau gula pasir, terserah. Sesuai selera gitu. Takarannya pun kalau saya pernah jualan seperti ini, ada konsumen yang bilang gini, ini bisa nggak pesan tanpa gula? Saya jawab bisa gitu, cuman ada pesanan khusus minimum ya, ordernya ya. Dan itu pesanan khusus ya. Minta ini nggak pakai ini bisa, cuman minimum order gitu. Ya. Kalau saya ini sudah lama Bro, tahu sering sudah coba ini ya. Kalau yang ini baru bulan ini saya tahu ini Bro, dan luar biasa. Dan memang kalau saya senang ini. Kenapa? Karena nggak manis Bro. Jadi manisnya diatur oleh kita sendiri gitu, ya kan? Iya. Saya nggak perlu manis karena sudah manis gitu Bro. Ya kan tadi gitu. Iya, nah itu tadi yang saya bilang kalau yang minum sudah manis, nggak perlu kasih gula deh. Tapi kalau ini boleh juga gitu. Tapi aman ya. Oke. Ya, jadi teman-teman bisa ini ya. Oke, kita lanjut Bro. Ada yang kelihatannya ada pertanyaan lagi nih Bro. Ya. Ini dari Pak Trayan. Wah, ini Pak Trayan ini loh, seorang dokter hewan ini Bro. Ini luar biasa ini. Wow. Beliau ini ya, Pak Trayan Teranggana tanya, yang bikin jamunya kan ibunya. Ya, ibunya Pak Eka, betul. Terus bagaimana bila suatu saat ibu tidak bisa membuat lagi?
meski resep sama, Mm-mm. tapi kalau yang meramu bukan yang asli, kebanyakan rasa akan lain. Nah, ini pertanyaan Mm. bagus ini. Ya, Ya, oke, silakan Bro Eka, ya, bisa jawab, bagus, Bro. Mas. Nah, ini kami juga berpikir yang sama, Pak. Gitu. Kami juga berpikir yang sama. Jadi oleh sebab itu saya berkata, saya bilang ke orang tua saya kalau tolong ditakar. Nah, gitu. Bahan-bahannya ini ditakar. Bahkan takarannya itu sampai gram gitu. Sampai gram. Jadi ditimbangin semua. Akhirnya itu menjadi sebuah resep yang sudah tersistem gitu. Nah, untuk mungkin loh, oke lah kalau ditakar. Cuman kalau tangannya beda kan rasanya beda gitu. Ya, kalau orang punya lidah yang sangat sensitif, pasti tahu 11-12 gitu. Tapi pada umumnya itu sama lah gitu. Kalau kita orang yang umum sama lidahnya nggak terlalu sensitif, sama gitu. Saya mengakui kalau jangankan jangankan yang buat beda, bahannya, contoh jahe, ya jahe. Jahe itu waktu kami beli di supplier kami itu ada yang sudah agak tua, lalu ada yang agak umurnya berapa gitu. Kalau agak tua dengan takaran yang sama, minumannya pasti jadi pedes gitu, Nah, itu. lebih panas gitu. Nah, Mhm. itu ya kami nggak bisa memungkiri kalau ada perubahan rasa. Cuman perubahan rasa itu eh, masih ada di dalam kadar normal. Itu Pak. Itu Kak Heri jawabannya. Mhm, mhm, mhm. Oke, oke, oke. Luar biasa. Jadi, memang harus punya standarisasi ya, Bro ya. Harus punya Ya, kami standarisasi. standar. Ya, betul. Jadi, berapa gram bahannya, kemudian Ya, prosesnya juga ya, sampai ya, pengemasan ya. juga, sampai distribusi ke customer gitu. Jadi harus punya standar Oke, produksinya saya ya. tambahkan lagi ya Kak Heri ya. Ya, ya. Jadi teman-teman, kalau yang ingin mengawali usaha, ya industri rumah tangga, UMKM Mm-mm. mulai dari bawah, kalian ingin menciptakan contoh masakan lah, kalian jual masakan, sebisa mungkin itu eh, dibuat resep takaran itu tadi, distandarisasi, itu diriset, memang perlu waktu yang agak agak lama, riset supaya nantinya itu bisa distribusikan ke pekerja nantinya gitu. Cuman dengan catatan resep rahasianya harus dipegang itu. Iya, Itu iya, iya. Brary. Iya, betul. Karena seperti contohnya usaha-usaha yang besar, Bro ya, seperti McDonald, Kentucky, gitu, ya kan? Ada di mana-mana, cabangnya puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan ya di luar negeri itu rasanya ya mirip-mirip gitu, Bro. Sama gitu. Ya. Ya Cuman bedanya kalau karena ada lidahnya sensitif beberapa bisa ngomong style. beda gitu. Oh iya, iya Oh, oh. betul. Tapi kalau misalnya di Indonesia hampir sama. Cuma kita kalau misalnya makan McD di Indonesia dengan di Singapura agak beda. Dengan di China Mm-mm. beda lagi. Saya coba di Australia beda lagi, beda-beda gitu. Ya, tapi itu kan Disesuaikan lidah tergantung konsumennya ya. ya lidah Mm-mm. konsumennya gitu. Tapi kalau secara garis besar misalnya di Indonesia saja itu mereka punya standar gitu dan memang harus sama gitu ya. Yang tadi takarannya itu, Bro, gitu ya. Jadi ini istilahnya sudah mulai distandarisasi gitu ya, Bro ya. Oke, Mm-mm. baik. Mm-mm. Wah, ini tambah banyak pertanyaan, Bro. Ini kita jawab-jawab pertanyaan dulu Wah, aja ya, Bro ya. Nggak apa-apa ya. ya, Ini seru ini. Oke, dari siapa nih? Pak Febri ya, Bro Febrianto. Mau tanya, pasti ke depannya banyak kompetitor. Ya, kompetitor pasti ya. ada kapan saja, di mana Mulai saja. awal sampai sekarang kompetitor Nah, banyak betul. pasti. Nah, ini pertanyaannya bagaimana cara branding yang baik agar konsumen tidak berpaling? Terima kasih. Nah, mungkin Oke, boleh silakan, Bro Eka, tidak dijawab. berpaling berarti mengena, gitu kan? Branding itu tidak berpaling berarti sudah mengena, tertanam di lubuk hati konsumennya, kan gitu. Nah, gimana caranya? Kalau saya dapat ilmu dari dosen saya waktu itu di kuliah. Sampai saat ini itu bisa saya gunakan, yaitu eh, apa itu ya, segitiga branding ya, yang branding, segmenting, differentiation. Nah, Yes. segitiga itu. Nah, itu selalu saya pakai dalam
membangun usaha. Jadi contoh Mujamu. Mujamu ini saya punya segmen yang pasti untuk produk saya. Dan Mujamu ini punya ciri khas yang baik yang bisa diterima oleh konsumen saya. Dari produk dengan mempunyai ciri khas yang baik, kualitas yang baik, lalu dijual ke segmen yang tepat, itu akan memperkuat branding. Jadi maksud saya begini, saya jual ke si A, gitu ya, jual ke si A. Si A ini mama-mama lah, mama-mama di usia muda, mungkin sekitar 20 sampai 40 tahun, di bawah 50 tahun. Saya selalu promosi. Nah, Clary, saya bicara promosi. Saya selalu promosi, saya selalu update baik DM maupun Instagram. Saya berinteraksi dengan mereka. Mam, ini kami ada produk baru, bla 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 bla, gini. Ayo silakan dicoba gitu. Itu saya bicara tentang segmenting. Saya bicara bagaimana cara saya berjualan sesuai dengan target market saya. Nah, lalu saya tahu mereka kan sudah mengenal Mujamu dan mereka ini langganan, nggak beli sekali, 2 kali, akhirnya mereka kalau nggak Mujamu gitu. Nah, itu yang saya harapkan. Kalau saya mau beli kunir asem atau cengkeh serai atau apapun, kalau nggak produknya Mujamu, saya maunya produknya Mujamu. Nah, gitu. Itu yang saya harapkan dari apa yang kami lakukan, strategi apa yang kami lakukan. Ya, oke, luar biasa, Bro. Ini ada tanggapan juga dari teman Kamen Rider. Ini berarti suka motor ini ya. Saya tahu, Bro, yang satu ini ya. Oke, salah satu cara branding yang baik adalah dengan memberikan after sales yang baik juga. Yes, setuju. Kalau saya setuju ini. Setuju ya, Bro Eka ya? After sales-nya harus bagus. Betul. Jadi ada istilahnya garansi juga, ada pelayanan setelah jualan ya, Bro ya. Ya, ada mungkin bisa melayani konsultasi atau pengiriman bagaimana gitu ya. Ada yang misalnya minta tanpa gula pun juga bisa, ya. Yang nggak bisa kalau minta tanpa air ya, Bro ya. Bingung ya. Oh, tanpa air bisa jadi. Oh, saya kasih ini. Kalau tanpa air, tanpa jamu, bingung. Oke, ya. Jadi ini luar biasa Pak Iwan ya, Bosa. Oh ya, oke, ini Sultan dari Tarakan bergabung, luar biasa. Oke, ini ada juga siapa ini? Ibu ya, kalau nggak salah. Ini Jessica. Beda di saus juga karena beda supplier. Nah, iya betul. Beda ya, Bro ya. Kalau supplier beda, bumbu-bumbunya, maksudnya sausnya. Ini kan nggak pakai saus ya, Bro ya. Masa pakai saus tomat ini, Bro? Enggak ya. Mungkin maksudnya bahan-bahan. Rempah-rempah. Maksudnya bahan-bahan rempah-rempah, ya. Jadi ini bukan pakai saus ya, teman-teman. Apalagi saus tomat nggak ada. Tapi maksudnya di sini mungkin ini, Bro ya, bahan-bahan gitu ya. Seperti jahe, ya, kunyit, ya, dan lain-lain gitu ya. Oke, nah ini sedikit tentang branding. Kalau saya boleh share ya, Bro ya. Ini juga untuk teman-teman semua yang di IG Live Kacamata Heri Komala. Jadi kalau saya boleh share tentang branding gitu, ya, branding ini bukan hanya ini ya, sekedar kata-kata harus brand merek, bukan. Tapi sebenarnya branding itu apa? Kalau bagi saya sebenarnya branding itu satu kata. Perception. Ya, saya ulangi ya, bagi saya branding itu sebenarnya satu kata. Perception. Jadi apa persepsi kita terhadap produk atau jasa? Jadi contoh, nah ini Bro, orang kalau mendengar Mujamu, itu persepsinya apa? Jangan sampai orang mendengarkan Mujamu, oh ini untuk pelumas ini, mobil untuk oli. Nah kan bukan. Gitu. Jangan sampai keliru gitu. Brandingnya harus bagus, persepsinya pun harus jelas gitu. Jadi maksudnya persepsinya apa tentang Mujamu gitu. Ya. Nah, ini kan minuman herbal, betul ya, Bro ya? Minuman herbal, minuman kesehatan. Kita kalau minum ini ya bukan hanya sekedar melegakan dahaga, tapi juga bisa membangun diri kita, tubuh kita lebih sehat gitu. Ya.
Dan ini harus punya persepsi yang kita bisa sampaikan kepada customer kita. Jadi contohnya, tadi saya bilang McDonald, Kentucky, kita ambil contoh yang tadi. Karena saya di ayam juga gitu ya. Makanya contoh-contohnya kadang itu juga berhubungan ya. Jadi mereka membentuk branding, persepsi yang kalau mau makan ayam enak apa gitu. Nah, pasti kan muncul itu kata-katanya. Ini saya bukan promosi ya, tapi langsung kita, wah ini yang enak ini gitu. Ya, kalau jamu apa yang enak? Wah, kalau saya ini. Ya, itu persepsi kita apa gitu. Misalnya ada usaha kita juga di Kalimantan, bro. Ya, kita bergerak di bidang pembibitan ya, peternakan ayam, kita jualan ayam. Ya, kita bentuk persepsi. Persepsinya apa? Persepsinya kita ingin memberikan ayam yang lebih baik dan selalu tersedia. Karena kalau di Kalimantan harga ayam itu mahal dan kadang tidak bisa continue ada terus. Jadi pas ada banyak, pas nggak ada kosong, harga melambung tinggi. Nah, kita punya branding, ayam kita lebih baik dan selalu tersedia. Jadi produknya betul-betul kualitasnya nomor 1, ya, dan kita ada terus. Orang nggak ada, kita ada terus. Nah, itu kita menanamkan sebuah persepsi. Ya, nah demikian pula teman-teman di usaha teman-teman yang teman-teman lagi bangun sekarang, ya harus ada persepsi apa terhadap produk atau jasa kita. Nah, teman-teman misalnya buka jasa apa ya, jasa pengiriman atau jasa pendidikan kursus dan sebagainya gitu ya, harus ada persepsi. Ya, orang kalau dengar produk kita, orang kalau dengar jasa kita, apa tuh persepsinya? Nah, ini Bro Eka juga ya, ini kita sharing ya, Bro ya. Jadi saya hari ini bukan mengajar. Saya belajar saja, banyak ya. dari Koheri, Ya. benar. Jadi saya belajar persepsi, banyak dari Koheri. kita harus bentuk persepsinya. Ini apa persepsinya? Bedanya ini dengan ini apa persepsinya? Nah, itu kita harus kita ini. Ya, nah teman-teman juga ya yang bergerak di bidang apa usaha pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, mulai harus mikirkan ini persepsinya kita mau bawa kemana gitu. Jadi orang benar-benar kenal dengan kita, produk kita mereka oke, ya, dan mereka bisa menjadi customer loyal kita. Istilahnya kan repeat order gitu ya, Bro ya, betul ya? Ya. Bayangkan betul, kalau kita betul. Customer kita tidak repeat order, wah pusing, stres. Iya. Ya. Babat alas terus. Babat alas terus, harus bisa repeat order. Nah, itu yang kita cari gitu. Ya. Nah ini terima kasih Pak Heri Cipta. Persepsi saya minuman mujamu adalah minuman sehat tanpa pengawet maksudnya ya, pengawet di sini. Wah terima kasih Pak Heri Cipta ya. Jadi mantap luar biasa ya. Oke, jadi ini ya luar biasa. Oke, nah itu persepsi kita ya. Oke baik, nggak terasa ini Bro Eka kita sudah 1 jam ini. Ngobrol-ngobrol gini nggak kerasa 1 jam. Padahal dari rencana kita ngobrol-ngobrol, ini materinya masih banyak ini Bro Eka. Saya catat di sini masih banyak yang mau disampaikan. Apa kita lanjut? Besok pagi selesai. Oh sampai sahur ya. Jadi daripada teman-teman lihat acara TV yang aduh kadang gimana ya acara TV itu bagus-bagus, cuma kadang aduh gimana ya. Ya, kadang nilai pendidikannya kurang mungkin ya. Jadi mungkin kalau bisa ditambah lagi bagus gitu. Ya, mungkin daripada lihat tuh boleh lihat ini ya, Bro ya. Sambil nunggu sahur. Apa Anda siap, Bro, sampai sahur, Bro? Nggak siap saya. Saya juga, Bro. Masalahnya makanan saya di depan ini sudah habis, Bro. Tinggal minuman-minuman jamu ini, Bro. Oke. Minum dulu. Tadi saya sudah habis yang hot ini. Sekarang tinggal yang ini nih. Saya mau habisin ini juga. Dikocok-kocok dulu ya. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi nggak ini ya? Sebentar. Oke. Wah, terima kasih. Minyak kutus-kutus ini Pak siapa ya? Betul ya. Oke, yang haus minum teman-teman. Minum air boleh. Ya, asal jangan air keras gitu kan. Oke, air keras HCl gitu ya. Oke, ya. Minum. Oke, Bro Eka, silakan. Ada yang mau disampaikan lagi, Bro Eka? Ceritanya, silakan, Bro Eka. Sampai mana tadi ya? Sampai lupa. Ceritanya seru. Jadi gini, tadi Bro Eka kan cerita di awal, jatuh bangunnya, kemudian cerita tentang mujamu, interior design juga di awalnya, kemudian mujamu, kemudian selama masa pandemi sampai akhirnya bisa bangkit kembali. Ya Bro ya. Iya. Nah sekarang ini Bro, saya proses mintanya Bro. Bangkit kembali. Bangkit kembali. Jadi gini Bro,
ini kan Bro Eka saya lihat di dua bidang ini, ya Bro ya. Iya, Satu di iya, bidang interior design yang masih terus digeluti sampai sekarang, dan juga yang iya. kedua minuman herbal atau mujamu ini gitu ya Bro ya, betul ya? Mm-mm. Ya, dan Iya. kita kebetulan kan hari ini topiknya kan ini Bro, back to nature. Jadi bagaimana kita kembali Mm-mm. ke alam gitu. Ya, mulai dari mujamu, ya ini persepsinya bahwa kita menggunakan bahan-bahan alami ya Bro ya, tanpa Betul, pengawet ya Bro ya. Ya, betul. ya, dan ini bisa dikonsumsi ya supaya sehat gitu ya Bro ya untuk persepsinya Iya. ya. Nah, ini sudah back to nature gitu. Kemudian kalau ini ngomong-ngomong sedikit Bro ya, karena keterbatasan waktu mungkin sebentar saja Mm-mm. tentang interior design Bro, tentang bangunan gitu. Mm-mm. Karena sekarang kan Iya. banyak juga konsepnya back to nature juga ya Bro ya. Ya, mulai mulai apa ya? Sebenarnya bukan tahun ini, sudah mulai beberapa tahun yang lalu. Saya Hmm. melihat beberapa apa desain, Hmm. beberapa kemauan konsumen Kontrak, malah. ya Jadi konsumen ya. klien maunya klien itu banyak yang aku kepin nih ada Hmm. sesuatu apa hijau-hijaunya lah gitu. Ada Hmm. Hmm. hijau-hijaunya gitu. Dan semakin ke sini, semakin ke 2021 itu banyak bangunan maupun kafe atau hunian hunian tempat tinggal itu sudah mulai banyak dimasukkan itu tanaman hidup gitu. Supaya Hmm. apa? Karena ya mungkin ya Ko Heri, mungkin tingkat stres yang tinggi ya kan, setelah bekerja kita ada tinggal di ruangan yang menyejukkan itu bisa rileks lah gitu. Itu kenapa kok semakin ke sini itu bisa dibilang back to nature gitu, Ko Heri. Hmm. 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 Iya, iya, betul. Karena saya amati sendiri dari interior design gitu ya, Bro ya. Kan sekarang konsepnya ke minimalis ya, pasti ke minimalis Ya, ya. Karena ya zaman modern sekarang ya, betul. rumah nggak terlalu besar, jadi konsepnya minimalis supaya kelihatan lapang gitu kan, Bro ya. Kemudian saya lihat bukan Ya, hanya ya, minimalisnya, tapi ke arah ini naturalis juga dan tropis gitu, Bro. ya, Ya, ya. jadi mulai banyak Itu pakai unsur kayu gitu, Bro ya, sama tanaman ya. ya kayu dan Hmm. tanaman. Itu kenapa tanaman? Untuk membuat ruangan terbuka. Ya. Jadi ada ruangan terbuka sehingga udara aliran itu masuk. Iya, Jadi iya, betul. ada beberapa perumahan di Kota Malang ini ya, baik perumahan yang saya tinggalin itu sudah mulai membuat hunian yang banyak ada ruang terbuka di tengah-tengah rumahnya gitu. Dan itu Hmm. pasti mereka kasih taman gantung lah atau Nah, taman betul betul. tengah seperti itu. Mhm, Dengan mhm. unsur untuk fasadnya kasih kayu-kayu-kayu. Jadi jatuhnya itu modern, tropical Iya, gitu. iya, naturalis tropis gitu, Bro ya. Mm-mm. Dipadukan juga Ya, dengan ini, Bro, dengan yang besi-besi itu apa? Industrialis. industrial. Wah, Ya, industrial. industrial. Jadi kasih Uh-uh. besi-besi, kasih lampu Edison gitu kan ya. Kasih Ya, apa ya, ya. besi, jeruji, wah macam-macam gitu. Uh-uh. Saya lihat sekarang, wah luar Kalau biasa kita lihat desain-desain di itu. beberapa IG Mhm, arsitek-arsitek Indonesia mhm, itu mulailah banyak apa tren-tren di tahun-tahun 2-3 tahun terakhir ini rumah yang bata itu bisa mhm. diekspos gitu. Jadi unfinished, Mhm, unfinished mhm. seperti itu. Unfinished, ya, Lantainya ya. itu ya Mhm. hanya pakai semen, Ya, cuman ya. dihalusin, gitu, digilapin gitu. Mhm, mhm, mhm. Dindingnya batu bata dan atapnya sudah nggak pakai plafon, sorry nggak pakai gipsum lagi, tinggal Mhm, mhm. diekspos semua, ada besi-besinya begitu. Diekspos. Iya, 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 uh, iya. Ya itu tadi saya bilang ada kasih lampu Edison itu istilahnya kan. ya Kemudian kasih besi-besi Edison jeruji lamp apa, itu wah macam-macam. Edison lamp itu bukan untuk penerangan gue Ri, untuk Penerangannya, estetika saja. Ya, estetika, hanya betul, hanya betul. untuk estetika. Keluar Bentuknya pijarnya doang, seperti cuman nggak lampu terang. pijar, tapi ternyata LED Ya, juga itu saya lihat. ya Wah, sekarang pinter LED sekarang. semua. Iya, luar Uh, biasa uh, ya. Dan memang ke arah ini, Bro, ke arah apa? Tropis gitu, Bro ya. Jadi ada ya, tanaman-tanamannya. Bahkan itu saya lihat tuh beberapa tempat itu karena tanamannya nggak bisa banyak, dia bikin model hidroponik, Bro. Jadi hidroponik nah, ada di dalam rumah, ada di pinggir rumah tuh. Karena nggak terlalu butuh sinar matahari kan hidroponik itu ya. Yang ya. penting ada hidronya, Nggak ada cuma apa? Airnya ya. nggak cuma tanaman hidup kok Eri.
tanaman Iya, artifisial aja sekarang laku keras laku saat-saat keras ya, terakhir ya. ini. Iya, 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 iya. laku keras. Kenapa ya? Sekarang import tanaman tiruan itu sudah modelnya bagus-bagus. Dari Mm, Cina kita mm. bisa browsing di toko online dan Iya, lain-lain. iya. Itu modelnya wah cakep-cakep sekali, itu bisa Mm, digunakan di mm. rumah atau digunakan untuk interior lah pastinya. Iya, iya. Cuma gini bro, kalau artifisial itu problemnya nggak bisa dimakan bro. Kalau tadi saya sempat cerita tentang hidroponik itu ada beberapa Hidroponik. teman gitu ya, beberapa teman, beberapa orang saya lihat gitu. Itu di rumahnya itu hiasan apa tanaman-tanaman itu hidroponik. Jadi saya tanya untuk apa ya? Hmm. Kalau lapar dipotong, diambil, dimakan gitu, dimasak gitu kan. Wah, luar biasa gitu. Jadi bukan hanya Masak unsur sendiri, hiasan, hasil kebun tapi sendiri. bisa bisa organik. Itu kan organik, bro. Nggak pakai obat, nggak Iya, pakai apa. Penting hidro katanya kan harus ada air gitu. Saya sendiri mau belajar itu nanti. iya. Dan nanti ke depan ada nanti, mudah-mudahan mungkin 1-2 bulan lagi. Ini karena jadwal IG saya cukup padat ini beberapa teman-teman yang mengisi. Nanti lain kali kita mau panggil juga ada teman saya nih, King of Hydroponic. Wah, luar biasa Wah, hidroponiknya. keren Bahkan itu. dari rumah di dalam sampai di luar dibikin semua. Gitu ya, bukan hanya untuk konsumsi sendiri tapi dijual juga. Ya, dan itu bukan kerjaan utama, itu hobi gitu. Wah, luar biasa. Oke, baik Bro Eka. Jadi konsep back to nature atau alam ini bukan hanya di kerjaanmu jamu yang bahan-bahannya alami, tapi juga di Bro Eka di interior design juga Bro ya, memadukan unsur-unsur ada Iya, tanaman, kayu tropis dan sebagainya ya. Dan kalau teman-teman ini kalau mau apa istilahnya mungkin kalau mau membangun rumah atau mau membuat interior di dalam rumah termasuk boot juga bisa ya Bro ya. Saya pernah lihat itu. bisa, bisa. Ya, Yang toko, Bro bikin kafe, apa itu? restoran. Kopi, ya ada kopi, ada resto, cafe itu bisa juga Bro ya. Iya, Yang iya, but-but iya, kecil maupun iya. dia punya ini yang wah bagus-bagus itu saya lihat itu Bro Ya, Eka yang di bikinnya itu. mall-mall ya. Iya, iya. Jadi teman-teman bisa ya Bro ya kalau mau tanya-tanya, mau konsultasi atau mau order boleh nanti sama Bro Eka ini ya. Boleh, siap. Silakan Ini langsung DM pakarnya, saya. ahlinya gitu ya. Oke, baik. Oh ini pertanyaan banyak Bro. Kita boleh ya Bro ya, cepet aja ya. Karena ini banyak sekali Oke, nih yang cepat tanya aja. atau kasih komen. Jadi ada siapa ini? Pak Heri Cipta, ini saudara kita dari China, minum ini langsung cocok dan ingin dipasarkan di China. Bro Eka tahu dan dia ditantang buka di sana. Wah, luar biasa. Goes to China, bro. Mujamu goes to China. Amin. Ya, 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 ya. Harus cari partner di sana, bro. Nih, Ko Ya, Diki, mantap Eka, semangat terus Tuhan berkati, semangat. amin. Tuhan Yes. berkati juga, Uh, sama-sama. ini siapa lagi nih? Ada Kamen Rider pertama kali tahu jamu dan kemasan yang mujamu. Nah, di Bali ini ada produk sejenis tapi selalu ingat mujamu karena taunya itu duluan. Hahaha. Itulah pentingnya branding. Ya, ya, jadi branding Thank you itu bro, thank you bro. yang pertama ini dari teman dari ini ya, dari Bali ya bro ya. Wah luar Hmm. biasa. Oke ya, ada lagi nih. Om Eka mau tanya lagi. Wah ini dipanggil Om ini. Kalau bisnis yang Ya Om menyasar Febri, kalau bisnis yang menyasar eksklusivitas seperti interior design yang sesuai dengan keinginan personal customer, bagaimana cara menanamkan persepsi kepada customer? Terima kasih. Silakan Bro oke, Eka. saya jawab langsung. Ya, Ya. iya Bro. Ya. Masa besok Bro kelamaan? Eh, Oke, oke, oke. Ya, ya, silakan Bro. Oke, Eh, saya bersyukur sampai saat ini saya belum pernah untuk buat brosur, bro. Untuk pekerjaan saya interior saya sebar kemana-mana, mana-mana. Eh, saya dapat kerjaan interior ini dari mulut ke mulut. Dari klien saya mereferensikan ke teman yang lain, gitu. Nah, dari situ mungkin mereka akan kenalnya. Oh, siapa yang buat? Oh, yang buat Eka. Peseno di Eka. Nah, seperti itu. Ya, itu mungkin bisa menjawab ya persepsi Habis itu Bro. tadi branding ya. Persepsinya ini enak habis Bro. Ini persepsi yang Gitu. mujamu. Ya kan? Oke, lanjutkan Bro. Mujamu. Interior design, interior design. Mm-mm. Lanjutkan Bro, sorry. Ya. Nah, jadi
eh, mungkin nama saya itu mungkin kalau saya buat apa ya branding. Pernah saya buat branding, bro. Cubeware, gitu. Cubeware untuk interior saya. Tapi selalu yang dipakai adalah Eka, bukan cubeware-nya. Ini loh, Yes, clothing nama, di betul. Eka. Ini ya akhirnya yang keluar adalah brand personal saya sendiri, gitu. Hmm, Personality saya sendiri. Jadi orang ya, taunya saya, gitu. Itu betul, yang betul. jadi eh, mungkin bisa jadi karakter ya, mungkin karakter dari apa? Dari servis saya ke konsumen saya dalam waktu mau membangun proyek atau after sales-nya itu Hmm, hmm. Iya, itu iya, iya. very. Nah, ini gini bro, kalau boleh saya tambahkan ya bro ya. Ini kan Mm-mm, nama mm-mm. interiornya kan bukan Cubeware atau yang lain, tapi nama Iya, interiornya kan Eka bro ya. sudah Eka, Eka Interior. Eka Interior Design and Build. Ya betul ya bro ya, ini Iya, catatan saya. iya, iya. Eka Interior Design and Build. One Nah, stop service lah. Sekali iya. desain sampai Nah, bangun. bagus, mantap. Maksud saya gini bro, Eka ini kan artinya satu. Iya, Nah, Eka ini kan artinya pertama gitu bro. Nah, jadi iya, branding ini atau persepsi ini yang harus ditanamkan, bro, kepada customer, kepada iya, konsumen. Ya, jadi iya, kalau Bro Eka, namanya Eka Interior Design and Build ya. Jadi bukan hanya mendesain, tapi juga iya, membangun, mengerjakan. Jadi kalau iya, cuma desain iya, kan cuma gambar-gambar aja. Ini sampai mengerjakan, iya, betul ya Bro ya. Nah, ini betul. harus di branding atau di persepsi Eka. Artinya apa? Artinya kualitasnya nomor satu. Amin. Artinya apa? Bahan yang dipakai juga kualitas nomor satu. Artinya Iya, apa? Artinya tukang yang mengerjakan, orang yang mendesain sampai mengerjakan, sampai pasang, sampai after sales, garansi, dan sebagainya, iya, juga nomor satu. mm-mm, Nah, itu bro, iya, persepsi itu yang orang harus punya. Karena bro kan iya, coba tuh pakai nama Cubeware, ABCDE, dan sebagainya. Akhirnya iya, baliknya ke nama Eka gitu. Karena namanya sangat iya, menjual menurut saya. Nah, tinggal di persepsi dan benar-benar dikerjakan, bro. Bahwa iya, kualitasnya nomor satu, bahannya nomor satu, tukang yang kerjakan nomor satu, iya, deliverynya nomor satu, ya sampai iya, after sales-nya. Gitu, bro. Ya. iya. Nah, itu. Jadi Eka kan, Eka, number one. Eka satu. Iya, persepsinya harus kuat, bro. Jadi nanti di konsumen orang akan ingat gitu. Ya kan? Iya, Apalagi tadi bro luar biasa, saya salut. Nggak gampang itu word of mouth ya. Word of mouth itu kan dari iya, mulut ke mulut. iya. Itu kan barangnya harus bagus, kemudian orang dekat dengan kita, kan gitu bro. Kalau enggak kan nggak bisa. Ya, walaupun gini kok Heri, walaupun pekerjaan saya itu memang tidak perfect gitu ya. Mungkin kita kan nggak bisa perfect ya, Yes, yes. sesuai wah, perfect nilai 100% A ya, plus iya. lah gitu. Cuman walaupun kami ada salah, kami selalu betulkan gitu loh. Kami selalu Nah, revisi, kami selalu mencoba memperbaiki sebaik mungkin ya, supaya ya. apa yang kami kerjakan tadi tidak menjadi masalah gitu loh di kemudian Hmm. hari. Intinya begitu. Gitu. Yes, yes, yes. Oke. Luar biasa, bro. Ya, ini masih banyak yang masuk ya, teman-teman. Terima kasih. Oh, kamera ini Bro Jerry. Oke. Multimedia. Ingat saya. Di Bali ya. Salam Bali luar biasa ya. Pak Menteri sering ke sana ini ya untuk persiapan nih. Oke, ini tadi yang Febri ya. Siap Om Eka dan Ko Heri. Thank you pencerahannya. Sama-sama, Bro. Jadi Om Eka dipanggil, saya dipanggil Ko. Berarti saya lebih muda. Saya lebih muda ya. Nah, terima kasih. Panggil Febri. Oke. Wah, ini luar biasa ini. Wih, nggak terasa Bro Ekra, kita sudah hampir 1,5 jam. Hampir setengah Iya, 9 ini. Nggak rasa. Oke, baik. Mungkin kita akan sampai ke penghujung ya acara ini ya Bro Eka. iya. Karena nggak terasa sudah 1 jam lebih. Biasa saya 1 jam, ini topik menarik dan juga banyak pertanyaan gitu ya. Dan Saya seneng kalau ada yang tanya begini ya, Ko Heri. iya. Bagus gitu ya. Ayo teman-teman nanti boleh tanya lagi ya, kapan-kapan mungkin di bulan-bulan berikutnya nanti kita atur lagi nih. Bro Eka akan lebih banyak sharing gitu ya, Iya, bukan hanya selalu tentang ikutin jamu IG ya. Live-nya Ko Heri, Komala. Penting teman-teman
mendapat manfaat, belajar, dan yang paling penting kita praktekkan gitu teman-teman ya. Oke, baik. Nah, ini kan sekarang zamannya sudah zaman ini ya Bro Eka ya, zaman internet, zaman online gitu ya. Jadi Bro Eka sendiri juga sudah mulai ya di internet online gitu ya. Ya, sudah memulai zaman. Ya, ya. Nah, teman-teman juga mesti ini ya, juga mesti mulai terus tingkatkan kemampuan kita, teman-teman. Ya, karena sekarang zaman ini sudah berubah dan kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Dan untuk teman-teman yang kebetulan ini beberapa saya lihat ada dari Malang cukup banyak beberapa orang ini, kita tahu di Malang ini bahkan ada supermarket yang besar sekali, kelasnya sudah hypermarket, itu tutup gitu. Ya, dan hanya tinggal satu, setahu saya hanya tinggal satu. Dari banyak yang besar di ujung-ujung di tengah banyak tutup tinggal satu gitu. Di kota-kota lain pun juga terpengaruh gitu. Ya, karena gempuran dari online, dari internet dan macam-macam. Ya, jadi teman-teman harus selalu belajar gitu ya. Selalu belajar mengembangkan gitu ya, seperti Bro Eka tadi cerita gitu, bagaimana jatuh bangunnya sampai ada masalah COVID pun tetap berusaha ya, sebelumnya dari produk seperti ini yang karena tidak bisa terlalu tahan lama, hanya tahan berapa? Sekitar 2 minggu, 3 minggu ya bro ya. Kemudian bisa muncul betul. Ini yang bisa tahan lama setahun 2 tahun. Nah, ini kita harus terus belajar teman-teman. Ya, yang penting teman-teman terus belajar, tidak menyerah ya, karena kalau gagal itu sudah biasa ya, Bro Eka ya. Kita apalagi entrepreneur yang namanya kegagalan itu makanan, yang penting kita belajar, kita berusaha bisa lebih baik lagi. Ya, nah untuk teman-teman gini, nggak boleh baper lah. Ya, jangan baper. Baper itu sebentar saja, ya. Namanya manusia pasti bisa terbawa perasaan gitu. Apalagi orang yang affection atau pakai hati itu kan 86% bro. 86% orang pakai affection atau pakai hati. Jadi nggak dibilang nggak pakai hati nggak bisa karena sudah punya hati gitu kan ya. Nah, cuma bagaimana jangan terlalu terbawa terus, jangan baperan gitu. Baper itu ya wajar, cuma jangan terus menerus. Karena kalau kita baperan ya susah gitu jadinya nanti ya. Oke, nah karena itu bagaimana teman-teman harus terus belajar ya, dan teman-teman ini saya mau mengundang untuk teman-teman yang mau belajar tentang bisnis internet, tentang online ya. Nanti saya akan mengajak teman-teman, kebetulan acaranya ada hari Sabtu ini teman-teman, jam 10 pagi. Nah, teman-teman yang mau saya ketik Sabtu ini bro, jam 10 pagi. Ini teman-teman bisa daftar saya ketik ya di sini ya, bit.ly /sukses boost BOOST. Nah, bisa lihat nggak teman-teman? Bro Eka apa bisa lihat? Oh ya, bisa. Linknya sudah masuk. Oke ya. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar tentang internet marketing, yang mau belajar tentang bisnis online, ini bagus sekali, ya. Karena saya ikut ini itu, cocok. Sudah saya mau bro belajar ya? Itu. Ya, belajar bro, belajar terus. Ya, ini nanti bisa daftar ya di situ ya, bit.ly/suksesboost. Ya, jadi teman-teman bisa daftar di sana, seminarnya, webinar ya. Jadi bisa dilihat dalam HP atau laptop ya. Itu jam 10 pagi WIB. Ya, cuma sekitar 90 menit. Nah, di sana teman-teman akan belajar ya bagaimana kita bisa mulai bisnis internet gitu. Ada 3 skill yang harus kita pelajari di bisnis internet. Ya, bagaimana kita mengembangkan diri kita, bahkan orang awam, orang gaptek sekalipun bisa. Ya. Nah, teman-teman kalau belajar ini terus ya, ini luar biasa. Sekarang ini eranya era digital, era online. Ya, bahkan anak saya ini Bro Eka tahu ya, Brian sudah setahun lebih tuh nggak pulang, terdampar di Australia. Terdampar di Australia, nggak bisa. Iya, nggak bisa pulang. Kalau pulang balik ke sana lagi susah kan? Gitu. Akhirnya ya sudahlah di sana dulu dia kerja, kuliah dan macam-macam. Ya, dan juga sudah mulai mengembangkan dirinya sebagai affiliate marketer gitu. Ya, dan dia bisa jual produk macam-macam gitu, bahkan sampai ke 160 negara. Jadi jaringannya bisa tuh ke 160 negara. Dia jual produk dari sana ke sini ngambil mana, waduh luar biasa. Ya, dengan affiliate-nya yang luar biasa. Nah, teman-teman kalau mau belajar bisa. Ya, karena sekarang ini eranya sudah era online, dan kita harus manfaatkan ini. Ya, banyak belajar marketplace juga, anak saya yang kedua pun juga belajar tentang marketplace, tentang online, dan seterusnya. Ya, yang penting teman-teman terus belajar, ya, jangan merasa diri paling hebat. Ya, kita harus merasa diri
terus belajar. Itu yang paling penting ya. Jadi teman-teman yang mau nanti bisa daftar ya. Itu ada linknya, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Saya pin aja. Nah, saya pin komen gini. Jadi biar teman-teman bisa lihat ya. Jadi bit.ly/sukses boost BOST. Nanti teman-teman bisa daftar ya. Nanti di sana pembicaranya adalah Bu Christine Emalia. Beliau adalah seorang karyawan milioner. Jadi bagaimana dulunya seorang karyawan, kemudian sekarang pendapatannya bisa miliuner, gitu luar biasa. Ya, beliau juga luar biasanya bagaimana ibunya ya ceritanya dulu sakit, bahkan sampai kakinya sulit jalan, ya bahkan sampai akhirnya beliau bisa punya dana untuk mengoperasikan ibunya, ya bisa ngajak jalan-jalan ke luar negeri, luar biasa. Ya teman-teman bisa belajar nanti hari Sabtu ini ya jam 10 pagi teman-teman. Oke, ya. Ya, baik. Nah, sekarang ini Bro Eka, saatnya kita untuk membagi giveaway. Wah, gimana teman-teman? Sudah siap? Nah, nanti gini aja Bro Eka, nanti satu kita pilih dari tadi yang komen, ini nanti kita pilih satu, dan mungkin kita bisa pilih satu orang yang ini, yang bisa menjawab pertanyaan Bro Eka. Gitu, ya. Oke. Bro Eka boleh kasih pertanyaan. Nanti gini, sebentar ya. Nanti setelah Bro Eka kasih pertanyaan, teman-teman boleh menjawab, gitu. Dan yang menjawabnya benar dan paling cepat, dia yang akan mendapatkan, ya. Tapi tentunya yang menjawab ini jangan sampai orang sendiri ya. Adik saya sendiri nih, Pak. Adiknya atau istrinya menang loh, kan lucu nanti. Nggak apa-apa, ikut meramaikan, nggak apa-apa ya. Jadi ini khususnya untuk teman-teman, ya mungkin yang baru kenal atau baru ini, jadi Bro Eka akan memberikan pertanyaan. Jadi begitu Bro Eka selesai pertanyaan, teman-teman yang bisa boleh jawab. Ya, nah, kalau ini adik saya ini, Septian Siawan ini. Nggak perlu lah itu. Jadi kalau Anda perlu ini aja bro, traktir aja bro nanti ya. Oke, bercanda ya. Oke, baik. Oke, jadi pertanyaannya. Nanti teman-teman yang bisa segera jawab dan kalau benar akan mendapatkan. Nah, oke, siap sudah ya? Mereka siap ya? Oke, teman-teman boleh berdoa dulu. Teman-teman boleh berdoa, siap-siap. Kok kayak tegang ujian gitu ya. Oke, silakan mereka. Oke, pertanyaannya cukup simpel. Mulai kapan saya mengawali mujamu ini? Mulai kapan? Mulai tahun berapa? Itu. Ayo, tahun berapa? Kalau bisa ada yang tahu tanggal dan bulannya juga bagus. Tadi nggak disebutin. Itu adik saya tiba-tiba. Jangan. Pokoknya yang tahu tidak boleh jawab. Maksudnya yang keluarga dekat gitu ya. Oke, yuk, tahun berapa? Ada yang bilang 2011. Oke, sebentar Bro Eka, jangan dijawab benar tidaknya. Ayo yang lain silakan. Ya. Jadi pertanyaannya saya ulangi. Mujamu ya, ini bukan Bro Eka belajar. Ya, mujamu ini ini dijawab sebelum tahun ini. Ya pasti, Bro. Waduh, Bro Septian nih gemes aku ya. Oke, nggak apa-apa ikut meramaikan. Oke, yuk, tahun berapa? Ada yang jawab tahun 2016, 2011, 2015, nanti 2012, 2013 dijawab semua. Ada yang 2019 gitu. Ayo, mujamu tahun berapa? Maksudnya mujamu yang pertama ya, Bro Eka ya? Ya, yang pertama. Yang perdana yang ini ya, Bro ya? Yang habis ini. Ini udah tinggal separuh. Ya. Oke, ya mengawali tahun berapa? Ayo, silakan habis, yang bro? Jawab. Habis ya. Saya sudah habis yang ini, Bro, yang dari panas, yang dingin, yang ini separuh, Bro. Ini selesai saya habis ini, Bro. Aduh, seneng kalau sama Bro Eka ini ngobrol. Ayo, tahun berapa? Silakan. Ini nanti di absen akhirnya semua tahun disebut ini, Bro. Oke, terima kasih ya untuk Yesike yang sudah menjawab, untuk Langit 7604, Bro Septian Siawan ini tidak masuk hitungan. Kemudian terima kasih untuk siapa ini, Siale ya, Siale, untuk Heri Cipta, untuk Mersiliana, untuk AA Sugi, untuk Muhammad Abu Koir ya. Oke, ada Bro Andreas, ini teman dari mana ini ya, Magelang kalau nggak salah ingat. Selamat bergabung Bro, oke.
Ya, selesai ya bro ya, cukup ya. Oke, jadi Oke, Bro Eka boleh dijawab kapan mulai usahamu jamunya? 2016. Ya, 2016. Berarti 2016. yang berhak mendapatkan dan yang menjawab paling cepat adalah Ini tidak berlaku jawabannya saudara ya. iya, 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 iya. Ini Septian Oke. Siawan kan tidak menang nih, Bro. Tidak menang itu. Tidak menang Itu itu pupuk pasti ya. bawang itu. Sep, Sep. Iya. Oke, luar biasa ya, Septian. Nih. Terima kasih. Kalau Siale Egun ini oke? Itu tante saya itu. Oh, berarti nggak masuk ya. Maaf. Tante Heri saya itu. Cipta oke? Oh, keliru ya, Dari bukan Cipta. 2015 ya. Ini Oke, kalau gitu Mercy Mersiliana. Liana. Oke, Mercy Liana. Mersiliana oke nih. Oke ya, betul ya. Ya, Oke, baik. Berarti yang ya. pemenangnya adalah Thank you. Thank you, Mersiliana. Miss. Oke. Ya, Mercy Liana. Terima kasih Weh. Ibu Mercy. Ya, Ibu Mercy ini dari Ya. yang jauh loh, Bro. Dari Nunukan Kalimantan Utara ini, Bro ya, tadi ya. Wah, Oke, luar bisa nanti biasa. dikirim Nanti ke sana. dikirim ya. Oke. Ya, kita kirim ke Terima sana. kasih juga untuk yang sudah menjawab ya. Walaupun masih belum tepat, nggak apa-apa. Oke, baik. Sekarang yang orang kedua yang akan mendapatkan adalah yang Ya. memberi ini, Bro ya, pertanyaan atau komen-komen gitu ya, yang bermanfaat gitu ya. Oke, Ya. ini siapa? Bro Eka atau saya pilih? Bro Heri aja, gantian. Bro Heri yang pilih. Kalau saya yang pilih, saya yang menang, Bro. Dari tadi tanya terus. Dari tadi kok tanya terus ya. Oke, bercanda teman-teman ya. Ini saya tertarik dengan beberapa pertanyaan dan pertanyaannya di sini tadi luar biasa sekali Bro Eka ya. Macam-macam pertanyaan, tapi tadi saya senang dengan pertanyaan ini. Yang bikin jamunya kan ibunya. Terus bagaimana kalau ibunya tidak bisa buat lagi, resepnya sama, tapi kalau yang bikin bukan yang meramu, bukan yang asli, kan rasanya akan lain. Gitu. Jadi sudah dijawab Bro Eka juga bahwa harus ada standarisasi Bro ya, dan sudah ada gitu ya. Ya, Nah, ya, nanti tinggal prosedurnya lebih baik lagi, oke? Dan saya rasa ini ya, pertanyaan bagus sekali yang di awal tadi ya Bro ya. Berarti ya. pemenang kedua adalah Pak Trayan Tranggana. Oke, terima kasih Perayaan Pak Pranggana. Trayan. Luar biasa Pak Trayan ya. Jadi saya Oke, catat yang saya boleh minta mendapatkan. alamatnya ya nanti ya untuk kirimnya ya, Bro Heri ya. Nanti begini Bro, nanti begini. Nanti Bu Mercy dan Pak Trayan ini yang harus menghubungi Bro Eka gitu. Caranya Oke, gimana? ya, Follow ya. dulu. Makanya kan tadi saya bilang Oke, mereka follow dulu ya Bro ya. Tadi Pak Trayan sama Bu Mercy ingat untuk follow dulu. Follow saya Heri Komala sama Kacamata Heri Komala. Dan yang penting harus follow Eka Siawan sama Mujamu. Ya, masih ingat ya. ya tulisannya Mujamu, jangan sampai keliru. MOE.DJAMOE. Sekali lagi MOE.DJMAOE. Betul ya, Bro ya? Betul. MOE.DJAMOE. Jamu, Ya, emu.jamu. Oke, jadi ya. teman-teman silakan add, kemudian bisa hubungi saya boleh, hubungi Bro Eka boleh. Jadi caranya memberitahu ya bahwa menjadi pemenang dari giveaway ya dari Ya. Mujamu, kemudian tolong berikan alamat dan tolong alamatnya alamat Indonesia, jangan alamat luar planet ya, jangan alamat luar negeri, susah juga teman-teman ya. Saya mau kirim apa itu vitamin ke Australia aja nggak gampang, nggak bisa. Jadi kita nggak melayani pengiriman luar negeri dulu. Ya. Jadi kalau dalam negeri oke, ya tolong beri alamatnya gitu yang bisa kita kirimkan supaya cepat juga ya. Oke, semoga dalam 1-2 hari ini kita sudah mendapatkan alamatnya dan kita bisa kirimkan ya Bro Eka nanti ya. Ya, oke, Oke, baik. Pak Trayan. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah menjawab juga, untuk Pak Abu Koir terima kasih. Untuk Bu Mercy ya, thank you, semoga sukses, God bless, luar biasa. Untuk Terima Pak kasih Trayan, teman-teman ya semuanya. terima kasih ya. Nanti sudah follow up ke Eka Siawan. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung semuanya. Nggak terasa kita sudah 1,5 jam, Bro. Kita Ya. diskusi, sharing.
Ini sebenarnya kalau dilanjut ini bisa sampai nanti sahur ini ya. Tapi ini saya lihat Bro Kita yang Eka nggak ini, kuat. iya. Saya juga Bro, karena cadangan makanan di depan ini habis Bro. Tinggal minuman jamu Bro. Ini yang membuat kita bertahan ini Bro. Oke, jadi sekali lagi teman-teman kalau mau tanya konsultasi lebih lanjut ya tentang jamu atau tentang apa itu tadi namanya interior design ya yang mau bangun rumah atau booth atau mau bikin kafe apa Ya. nanti bisa silakan kontak langsung dengan Bro Eka ya. Oke, Oke. jadi terima kasih Bro Eka. Mungkin Bro Eka bisa kasih closing Bro Eka, silakan. Ya, saya terima kasih buat Ko Heri, Komala, baik teman-teman juga yang sudah mengikuti IG live-nya Ko Heri Komala dan saya. Saya berharap kita semua sehat di masa-masa pandemi ini dan kita nggak boleh patah semangat. Kita harus terus berjuang karena hidup itu selalu berjuang lah, gitu. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Amin, amin. Luar biasa. Terima Ya. kasih Bro Eka. Ya, Terima jadi kasih, terima kasih. Ya, terima kasih. Senang sekali teman-teman ya mendengar sharing dari Bro Eka. Ya, semoga ini bermanfaat ya dan saya yakin ini pasti bermanfaat untuk teman-teman. Yang penting adalah kita mau terus belajar, kita berusaha dan mencoba. Betul Bro Eka ya? Kalau ada kegagalan pun nggak masalah, itu makanan sehari-hari kita ya. Karena kalau kita sudah gagal menghabiskan jatah gagal kita, nah, kesuksesan sudah di depan mata, ya. Yang penting kita bersyukur, kita semangat, kita sehat semua teman-teman, ya. Dan minggu depan, nah, kita akan IG Live lagi minggu depan. Dan minggu depan seru banget, karena minggu depan yang akan bersama-sama dengan saya, ini dari Australia. Wah, luar biasa. Bukan anak saya, anak saya nanti. Gitu ya. Ini dari teman kita dari Australia, bagaimana dia bisa membangun usaha food and beverage-nya. Jadi dia punya restoran tuh sampai di Australia, di Melbourne, Sydney, dan nanti juga akan ke Perth gitu ya. Oke, jadi ini luar biasa, anak muda, belum 30 loh, orang Indonesia. Gitu. Bro Eka juga kenal gitu. Hah? Teman-teman mungkin beberapa kenal tahu. Siapa saya nggak sebut namanya dulu. Penasaran ya, saya. Penasaran, ya kan? Ini siapa ini? Gitu. Kok ada anak muda usia belum 30, ingat saya dia belum 30. Karena saya kan masih, ini bro, masih 31, berarti dia kan nggak sampai gitu. Aduh, saya ini sudah kepala 4 ya teman-teman ya. Jadi ada anak muda usia 30, belum 30, tapi dia bisa luar biasa membangun usaha food and beverage-nya ya di Melbourne, Australia. Ya, ini nanti ada di Sydney, di mana lagi, Brisbane, Perth juga nanti. Ya, oke, kita akan lihat ini bagaimana kok bisa seperti itu. Kita akan belajar teman-teman. Ya, oke. Jadi pastikan teman-teman tiap minggu hari Kamis jam 7 malam ya 19.00 WIB teman-teman ikuti IG live saya Heri Komala, Kacamata Heri Komala. Karena banyak sekali inspirasi, banyak sekali motivasi yang kita berikan dan juga ini menjadi semangat buat kita untuk kita bisa lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan ya, baik dalam mohon maaf juga apa kalau ya, ada dalam semuanya. Salah kata. Ya, kalau ada yang salah-salah, perkataan atau tindakan ya, kadang guyon-guyon kita juga kebablas, ya mohon maaf gitu teman-teman ya. Oke, tapi saya berharap ini membuat kita lebih semangat lagi. Oke, semangat semuanya. Ini saya juga ya, tulisannya semangat luar biasa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Eka, terima kasih. Senang sekali, salam buat Nevi, buat Jesse sama siapa satunya bro? Jesse dan Joy. Joy. Oke, salam buat semua ya. Oke, Tuhan berkati luar biasa. God bless you. Terima kasih teman-teman semua. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Sampai jumpa. Dahsyat luar biasa. Ya.